Re kosong. Siti Musaropa ada. Wewe Gombel. Hati-hati dengan Wewe Gombel. Dokter Oten kosong. Bom ada. Dia sama seperti tadi malam. Kodamnya masih biawak. Biawak tanpa kulit. Cikiti Toki ada ini. Kodok hijau kodamnya. Nasi goreng kosong. Herman kosong. Endra Aloha kosong. Banyak yang kosong ini kodamnya. Siapa lagi yang mau dicek kodamnya? Skincare-nya bang. Kalau di sebelah katanya kelinci sumbing bang kodamnya ya. Ian kosong. Bang, kalau Bang Sadli apa kodamnya? Kodam aku nenekmu kiper. Debat bang, iya sambil kita tunggu Bang Juma loh ini. Jangan ini loh, jangan serius-serius sekali. Kita sambil nunggu Bang Juma. Di tap-tap dulu 35k. Terus di share. Nanti kalau udah 35k Bang Jumanya naik, ya kita mulai diskusinya gitu. Ini kita sambil nunggu Bang Juma ya, hiburan aja, cek kodam. Serius sekali bang. Bintang Timur kodamku apa bang? Kosong. Anda ini kodamnya bekicot kering. Owner ganteng tumben siang-siang gak sibuk. Iya, gak ada yang pesan skincareku. Siapa lagi mau dicek kodamnya? Bang Sadli cek kodamku Blue Sky. Blue Sky ini kodamnya tunggu ya. Oh, sama seperti yang tadi, Wewe Gombel. Lagi bawa tongkat. Cek kodam Lunas Ponik kosong. Syara Nabila kodamnya Roro Jonggrang. Niar aja kodamnya. Apa ini dia kodamnya? Tunggu kulihat dulu. Kodok hijau. Serem kali kodamnya bang. Itulah juga aku juga heran. Bang Zuma mana? Bang Zuma ada, di tap-tap dulu sampai 35k kita tunggu Bang Zuma. Siapa lagi yang mau dicek kodam? Bayu, saya kodamnya kadal buntung. Oh, sudah dicek ya. Dicek di mana Bang Bayu? Kalau aku di sini lihatnya kodok hijau bukan kadal. Erwan, kodamnya Pararang. Coklat kosong. Ugi kosong. Jimmy kosong. Sama seperti dompetnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian percaya aja, masa kalian mau cek semua ini kodamnya? Anda aja. Kok jadi semua mau dicek kodamnya? Serius ini kalian mau dicek kodam? Ewan, ya kodam saya ular beludak. Oh betul-betul. Kan buat lucu-lucuan bang. Iya benar-benar. Sambil kita tunggu Bang Jumai kan. Tahu kok bohongan. Kirain serius. Tumben sore-sore udah live. Iya, lagi nggak ada kegiatan. Ayo guys, di tap-tap, di share-share, jangan lupa. Gunung Kidul hadir. Allah, Gunung Kidul. Lagi makan basta. Apa tuh basta? Guys, sisa 7k lagi. Minimal 35k kita naikin Bang Juma, kita mulai diskusinya ya teman-teman supaya kuat roomnya kayak gitu. Dan juga jangan lupa love orange-nya. Semenjak ada love orange itu, alhamdulillah jarang room cut ini room. Dulu seminggu 2 kali 3 kali. Guys, sambil kita tunggu Bang Juma, kira-kira tema kita bagus yang ini apa? Coba komen. Madiun Jatim hadir, siap. Halo Madiun. Bang Zuma mana? Di tap-tap dulu. Bang Sarli apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Mariam. Masih satu lingkungan sama Bang Zuma ya Sarli? Ya. Australia hadir bang. Wah jauh. Halo Australia. Serius ini di Australia? Di Australia gimana TikTok di sana, apa sama kayak di Indonesia suka cek kodam? Soalnya FYP ku saat ini cek kodam semua. Oke, sudah 35k. Kita sambut dulu Bang Juma. Apakah beliau sudah ada di sini? Alhamdulillah. Kok turun? Abah kok turun? Jadinya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana, Sat? Aman, Abah. Ada ini enggak ada gelombang suaranya enggak? Tunggu, aku nggak pakai headset soalnya ini. Coba teman-teman di bawah gimana? Suaranya kecil. Cek. Kecil suaranya. Agak jauh. Cek. 1 2 tes mic. Tunggu Abah, aku coba pakai headset. Mendem ya. Aman sih ini kalau ini. Tunggu. Coba Abah. C. Oh, mendem. Suaranya mendem. Oke, saya ganti perangkat dulu ya, perangkatnya saya ganti ya. HP-nya berarti nggak bagus. Tunggu. Tunggu ya
ya guys, aku coba lihat dulu itunya, perangkatnya Bang Juma. Sabar ya guys. Ya, tunggu ya, sabar ya. Tadi diganti dulu perangkatnya. Sekarang di gereja udah serem. Oi, ada suara Bang Juma dalam gereja. Apa nih temanya bagus guys? Coba komen. Di Bang Suma aku anak Batak menunggu. Ini yang Kristen, kalian jangan komen kayak gini karena Bang Zuma itu udah sering masuk ke komalnya orang Kristen. Nah orang Kristennya sendiri nggak pernah kesini, selalu nantangin Bang Juma, ngajakin Bang Juma ke komalnya. Mereka aja kesini nggak pernah. Maksudnya nggak pernah, sudah dikasih tahu kita live sekian ya, jam sekian apa, tapi nggak pernah datang ke sini. Terus kalian suruh-suruh Bang Juma ke sana. Apa? Cek kodam dulu aja lah. Belum ada Roh Kudusnya guys. Oten mah jagonya di kandang, iya. Temanya anakku adalah Tuhanku, udah pernah. Siapa lagi mau dicek kodam? Abelia Mor kosong, Naila kosong, Suhuhan kosong, Eja Store kosong, Dede, ini ada Wewe Gombel, Wahda kosong, Rohan, ini ada kodamnya, nama kodamnya Permen Kojek. Serveria, kodamnya Rasmi. Suhehan kosong, Davin, kodamnya Bu Darni. Oke, Bang Juma sudah ada. Cek suara gimana? Ini mantap Bang. Tunggu. Aku pakai headset, ada noise dikit kayaknya. Ada noise ya? Iya, noise kerasa kayak sambil ngecas ya Bang. Coba cas saya dicabut dulu Bang. Enggak dicas. Agak noise ini. Gimana masih? Masih. Mengganggu sekali nggak? Kalau pas bicara hilang noise-nya. Oh gitu, berarti ininya berarti. Kayak dulu, tapi nggak parah-parah kali noise-nya. Masih. Jadi gimana? Ganti HP aja. Ini aman. Baik, ada lagi. Oh iya, berarti nggak bisa saat.
Ini aman. Ci, Aman sih kalau Bang Juma bicara. Biasa kayak gitu, tapi kalau udah panas itunya shortcutnya, wah harus ini. nggak ada di cas lagi, udah kecabut semua. Ini kalau dicabut baru noise hilang. Ini sambungan itu. Kencang kali ya. Dek, kasih dulu mouse-nya ke abah situ nak. Masih ada noise-nya ya, yang di YouTube juga ya. Ya, kalau Bang Juma bicara, noise hilang. Kalau diam kayak gini kan, Mm-mm. ada. Coba ngobrol dulu Bang, bicara-bicara bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena berkat rahmat dan hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini, di Komal Sahabat Bang Suma. Tentu tujuan kita adalah untuk belajar, edukasi, memberikan materi-materi terkait dengan dua agama, Islam dan Kristen. Karena dua agama ini adalah agama syiar, sehingga hal ini penting untuk kita kaji demi sebagai pencerahan kepada kita semua terkait dengan ruang lingkup dari dua sisi agama tersebut. Gimana, masih noise? Kalau Bang Juma bicara, dia nggak noise. Kalau diam kayak gini, dia noise. Atau gimana kita live, selama live ini teman-teman, kita mute aja Bang Juma terus. Janganlah. Ganti HP aja ya. Ya, Ya. boleh Bang. Oke. Pamit dulu ya teman-teman. Saya ganti HP dulu. Oke, Bang Juma ganti HP. Kita cek kodam lagi, gitu ya. Bidayat. Kois kosong, Firman Ali kosong, Rian Sitana kosong, Abang Yudi kosong, Dajjal ini apa? Kodamnya bom. Alandra kosong, nggak kebaca namanya. Tanda tanya kosong, Bom Cuplis, Wewe Gombel, Harun 08, Kodok Ijo, Mas Anto kosong, Umang kosong. Udah capek aku guys. Lama-lama selalu jadi lama. Biawak kan sudah jadi kodam. Kenapa nanya jadi kodamnya apa? Aku Bang, bom kan sudah jadi kodam. Kenapa nanya kodam lagi? Umang kosong. Agatha sudah jadi kodam. Ngapain lagi nanya kodamnya apa? Sambil kita tunggu Bang Juma, temanya apa? Tema yang bagus apa nih teman-teman?
Mas Pajel kosong. Abang Yudi kosong. Wardiana ini kosong sama kayak dompetnya. Kepala Oteng kosong. Ini namanya kepala Oteng. Luga Tambunan udah jadi kodam, ngapain cek kodam lagi? Live palsu nih ya? Enggak lah, Bang Juma lagi ganti perangkat. Sambil kita tunggu Bang Juma, kita main-main aja ini, cek kodam. Jangan serius-serius sekali. Aduh, mana nih Bang Juma? Belum, sabar guys. Kodamku woi Bang, Diana ini kodamnya permen Kojek. Jadi Diana harus rajin-rajin beli paket ya. Jangan sampai nggak punya paket internet. Ganti cek dompet. Sehat selalu Bang, alhamdulillah. Skincare ready nggak Bang? Skincare udah ready guys, pesan lah. Kemarin aku nggak promo karena nggak ready. Sekarang udah ready loh. Belum ada yang pesan ini. Cek dompet masing-masing. Kosong semua kayaknya. Kalau cek dompet nggak perlu ditanyakan, udah pasti kosong. Gaji kita hanya numpang lewat, aku tahu itu. Nasib kita sama. Gaji masuk 2 jam kemudian udah bayar cicilan. Gak beda-beda jauh kita guys. Jadi gak perlu kalian tanya cek dompet. Dia tahu jawabannya, kosong. Bang jangan bikin malu. Ya kayak mana, bukan bikin malu, kenyataan itu. Mana nih Bang Juma? Gaji assalamualaikum, 2 jam kemudian waalaikumsalam. Betul. Isi Bang Sadlin nggak bisa. Nggak akan bisa diisi itu. Terlalu jujur Sadli. Yoi. Bang skincare mau saya pesan lagi, mau saya jual lagi gimana? WA aja. Waktu kemarin 1 minggu aku nggak balas-balas WA-nya teman-teman karena aku pikir barang lagi kosong. Jadi aku nggak buka WA. Mana nih Bang Juma? Silakan di tap-tap. Belum ada guys. Tunggu ya, aku bantu Bang Juma dulu ya. Belum ada dia. Ih, kok nggak ada? Nggak masuk apa?
Oke, Bang Zuma sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah bagus kan ini, nggak ada lagi noise ya kan? Ya bang, aman bang. Ya udah naikkan ini oten. Ya kita ngajak teman-teman dulu untuk apa? Untuk beli ini skincare kita ya. Sahabat-sahabat sekalian, kembali kita mengajak kepada teman-teman karena kita tahu bahwa hampir semua dari sahabat-sahabat yang nyimak ini pasti menggunakan skincare kan. Tidak mungkin kemudian sahabat tidak menggunakan skincare ini. Karena itulah saya berharap kemudian pada teman-teman, daripada Anda menggunakan skincare di tempat lain, belanja di tempat lain, silakan belanja di tempat. Karena belanja di Bank Suma Store ini itu sangat bermanfaat karena anggaran dasar daripada skincare yang kita jual itu kita peruntukkan juga untuk umat, karena saya telah mengatakan kepada teman sebagai rekan-rekan yang terlibat untuk supaya setiap ada penjualan skincare dari bulan Juli ini tinggal berapa hari ke depan itu akan kita sisihkan setiap penjualan, baik itu yang dijual oleh DPW atau yang dijual oleh perorangan atau yang dijual oleh Bank Satli sendiri, maka setiap bisnisnya itu akan kita sumbangkan untuk umat melalui Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi dengan sahabat kemudian belanja di skincare kita, itu bukan Bank Suma yang nyumbang ke umat, tetapi yang menyumbang ke umat itu adalah sahabat-sahabat yang belanja di kita. Jadi misalnya sahabat beli skincare di Bank Suma Store, harganya misalnya 100.000, maka yang masuk ke kita itu cuma 95.000. 5.000-nya itu sahabat menyumbang ke umat melalui Yayasan Mu'allaf Apologet Islam Indonesia. Jadi bukan Bank Suma yang berinfak, tapi yang berinfak itu adalah sahabat yang belanja di tempat kita, ya. Sama ketika sahabat ini beli produk di Alfamart, ada beberapa sekian persen itu untuk umat mereka yang memiliki Alfamart. Nah, Anda tahu sendiri umatnya siapa tuh pemiliknya. Jadi kalau Anda belanja di situ, sekian persen itu ada untuk mereka gitu ya. Setahu saya sih yang punya itu non Muslim. Berarti kita belanja di situ sama halnya kita nyumbang atau memberikan sebagian rezeki kita untuk agama mereka, untuk perjuangan agama mereka. Nah, kali ini saya mengajak pada netizen baik yang di YouTube 352 sahabat, 352.000 sahabat yang ada di sana. Ya, mohon kiranya supaya menggunakan skincare yang ada di Bank Suma Store, karena dengan demikian Anda telah berinfak secara langsung, ya, tanpa kemudian melalui proses yang panjang. Setiap Anda belanja skincare
itu Anda bersedekah, berinfak kepada umat melalui Apologet Islam Indonesia. Jadi kalau misalnya seluruh umat Islam belanja di Bang Suma Store, artinya sahabat-sahabat semuanya telah berinfak setiap Ya, bulannya. Bang, aku nambahin. Ada apa? Keranjang kuning ada. Jadi teman-teman klik aja nih Bang Zuma Store, langsung ke profilnya. Nah di sana sudah ada keranjang kuning. Kemudian buat oten-oten yang kepanasan nggak apa-apa. Aku suka dengan oten-oten yang panas. Banyak oten-oten kepanasan di bawah. Ya untuk skincare-nya ini ada campuran solar sama oli bekas gitu ya Bang ya. Jadi teman-teman yang notabene-nya tidak pernah menggunakan skincare, kemudian ingin berinfak juga, silakan aja beli. Kalau nggak pernah pakai, dicoba-coba aja pakai. Bagian dada kiri kanan dikasih, kan ada hand body-nya juga ya kan. Boleh aja itu. Atau pelupuk mata aja dikasih di sini, biar begitu tutup mata putih, tutup begini normal, buka begini normal, bisa aja. Atau beli untuk tetangga atau apa gitu. Intinya di situ ada infak. Kita kejar infaknya. Kalau ada juga yang ingin berinfak banyak, silakan beli 10 pieces, kemudian bagi-bagikan kepada tetangga atau apa gitu ya. Silakan aja teman-teman. Karena ini membantu kemudian pergerakan organisasi kita. Ingat tujuan awal daripada Apologet dibentuk itu untuk mengawal dan mendampingi pergerakan umat Islam di Nusantara ini dari ronrongan pemurtadan dan kristenisasi. Untuk itu, maka Apologet Islam Indonesia sebagai rumah harus kuat, dan untuk kuat tentu dari segi finansial harus didukung. Dan kami tidak meminta kepada sahabat semua untuk bersedekah atau berinfak ke API. Kedepannya kita berharap API bisa bertumbuh sendiri dengan adanya bisnis skincare yang kita lakukan, yang kita adakan ini. Karena secara produk kita juga bisa bersaing dengan produk-produk yang ternama, yang mahal gitu ya. Saya cek ternyata di checklist pabriknya itu, mereka yang menjual di atas harga 200, ada bahkan sampai 300, itu ternyata komposisi yang mereka gunakan samanya dengan kita punya. Sama. Bang, ada yang nanya. Iya. Skincare apa? Bukan skincare. Maksudnya Bang Juma ini kan nggak bisa bilang skincare. Jadi dia bilang skincare teman-teman. Terus buat oten-oten yang kepanasan, katanya jualan-jualan lebih terhormat jualan daripada perpuluhan. Woi. Yang mau pesan langsung aja ke Bang Zuma Store ini, klik aja nih akun yang ku ada di sini nih Bang Zuma Store. Lanjut Bang Zuma. Iya. Sudah berbepom. Sudah ber-DPO. Iya. Ya. Kita sudah ber-DPO, jadi tidak perlu lagi ada ketakutan nanti badannya bintik-bintik ya. Intinya insya Allah dengan belanja di tempat kita itu, ini saya tidak promosikan orang punya ya. Banyak yang minta dipromosikan dulu-dulu. Gimana Bang? Promosikan saya punya. Berapa saat kita digaji tiap bulan? Saat? Ya Bang. Berapa kita digaji untuk promosikan barang orang tiap bulan? Ada itu hari berapa itu? Endorse gitulah. Endorse 15 juta kan? Terus ada juga yang endorse, dia mau kasih 70 juta per bulan untuk Bang Juma. Kalian mau tahu apa Tapi- endorse-nya? Game slot. Ya itu, yang pastilah ditolak. Iya. Banyak yang endorse yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya produk kita ini, itu produk kita sendiri. Kita tidak ambil dari orang lalu kita jual, enggak. Ini produksi ownernya kita sendiri. Jadi dengan berbelanja di tempat kita, ya Anda membantu umat, Anda juga membantu wajah Anda yang mungkin agak keriput, ada sedikit menua, atau ada sedikit hitam,
bekas ditampar suami mungkin masih ada, itu bisa dihilangkan dengan cara kinker kita itu dipakai gitu ya. Aman, izin-izin sudah ada, izin edar, izin prinsip, izin nikah, izin jual, izin kecantikan, ketampanan, kegagahan, kesuksesan, kekayaan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, itu semuanya sudah lengkap. Jadi silakan Anda pesan di kita, insya Allah ya semua kita saling membantu. Jadi Muka yang kotak bisa pakai bang. muka kotak bisa terkikis sedikit boleh. Jadi yang sering kena tinju sama suami nggak usah takut lagi sekarang, karena begitu lebam ada hitam pakai kinker kita langsung hilang. Nggak usah lagi takut ya teman-teman. Saya kira begitu. Oh ya, tambah sedikit. Silakan. Udah naik harganya? Iya udah. Karena bukan nggak promo lagi, kemarin promonya hanya 2 minggu aja kan. Iya. Ya, mana tahu di awal tahun naik lagi ya sampai 500.000. Ya, maka sebelum kenaikan itu di tahun depan, karena ini kita masih sekarang ini masih penjajakan ya, penjajakan pasar teman-teman. Jadi kita belum menaikkan secara signifikan. Mungkin nanti kalau semuanya sudah sistemnya sudah munafid semuanya, yaitu karena rencana ke depan kita akan bikin klinik, dan saya sendiri atas arahan teman-teman nanti akan dikirim ke Thailand untuk sekolah dokter kecantikan ya. Jadi kita buka klinik dokter kecantikannya itu Bang Suma. Nah, mantap lah itu. Nggak yakin doaku. orang bisa berubah cantik. Ujung-ujungnya pasti bang dari klinik mukanya kayak Bu Yuni. Enggak lah. Ya kayak gitu ya teman-teman. Kita berupaya supaya klinik kita itu bisa terrealisasi. Klinik kegantengan dan kecantikan. Dan juga nanti kalau sudah banyak kecantikan dan kegantengan, kita buka klinik yang ketiga. Klinik kegatalan. Nah itu lebih bagus juga gitu. Ya silakan sekali lagi kita himbau kepada teman-teman, pesan ke nomor yang ada ya, atau langsung ke Ini Bang Zuma Bang Store. Zuma Store bang. Langsung aja ke akun Bang Zuma Store. Di situ sudah ada keranjang kuningnya guys, dan harganya sudah normal ya, bukan lagi harga promo. Kemarin promonya hanya 2 minggu saja. Oke, next kita lanjut aja diskusinya. Silakan teman-teman Oten yang kepanasan tadi di bawah. Yang di YouTube saya klik nomor yang bisa dihubungi ya teman-teman. 08 Yang bilang Bang 15. Zuma jualan-jualan, lebih terhormat jualan daripada perpuluhan. Nggak urus. Saya kan nggak nipu. Iya betul. Sirik lu mau bikin juga DPO-nya aja itu ratusan juta. Banyak cerita kalian. Bepom bang. Bikin juga nya kalau kalian mau, kalau kalian sanggup. Baru juga masuk di pabrik udah gugur kalian, dompet kalian kosong keluar. Lu pikir gampang tuh ngurus-ngurus kayak gitu? Enggak, susah. Oke, kita sudah kedatangan tamu nih. Ada Bang Joni Situmorang. Iya, selamat siang Bang Zuma dan kawan-kawan. Siang Bang. Siang. Kristen ya? Iya, Kristen Protestan HKBP. Oke Wis, Bang, mantap baik. kali. Jadi untuk kita live saat ini adalah untuk cek akal ya Bang ya. Tema kita saat ini. Iya. Di sana ada cek menurut kodam, saya kalau juga di nggak sini ada perlu. cek akal. Sebelum kita cek akal, saya boleh bertanya Bang. Iya, boleh, boleh. 1 tambah 1 berapa Bang? Kok ketawa Bang? 2. Ya, benar. 1 tambah 1 tambah 1. 3. Oke Bang, pintar. Baik, pertanyaannya silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Untuk saat ini akalnya Ya, yang saya mana? Sambut dulu nih Ripa, sahabat
Uniripa. Nggak ada suara. Oke Bang Joni aja dulu. Noise-nya di mana ini? Di Bang Joni. Oke. Iya, saya cukup menarik ya melihat perkembangan apologet berbagai agama ini ya, terutama Islam dan Kristen ini di media sosial. Dan saya melihat ada positifnya juga sih menurut saya ya. Jadi banyak orang yang tadinya tidak tidak tertarik dengan sebuah ajaran, bahkan tidak tertarik dengan agama, itu jadi sekarang mencari tahu gitu loh. Nah, saya kira nggak apa-apa diteruskan, tapi menurut saya hanya masukan, mungkin buat teman-teman apologet termasuk Bang Zuma, harapan saya ini dari pihak Kristen ya, tidak ini gitu loh, tidak bahasanya mungkin bisa lebih sopan begitu kali ya. Soalnya saya ini melihat sampai contoh ya, Yesus itu dibilang daging busuk lah, terus juga mayatnya mati dan lain-lain begitu ya. Jadi maksudnya terlalu kasar ya. Jadi mungkin itu masukan aja buat Bang Zuma. Mungkin bahasanya bisa lebih lebih sopan dan wajar gitu. Karena menurut kami kan Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi kalau diomongin seperti itu tentu kita ya juga kurang terima gitu. Nah itu aja sih. Jadi saya punya pertanyaan ini. Apakah omongan-omongan seperti mencela agama lain itu tidak masuk pasal penistaan agama ya? Soalnya saya ini kan juga seorang pengacara baru ya, dan saya rencana lagi mendalami nih kasus penistaan agama. Kok sepertinya begitu bebasnya ya masyarakat kita berbicara di media sosial gitu ya. Nah ini kira-kira peran pemerintah ini dalam hal ini, mungkin Kementerian Agama barangkali sensorshipnya seperti apa juga termasuk media sosial. Itu aja yang saya tanyakan. Mungkin Bang Zuma kok begitu beraninya ngomong seperti itu gitu? Apa nggak takut nanti masuk kantor polisi gitu ya dan di penjara? Makasih banyak. Udah itu aja. Oke, baik, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Islam itu sebenarnya dilarang memaki sembahan, dilarang kemudian menghujat, menista, menghina, itu dilarang. Tapi ada satu hal yang kemudian meskipun Al-Quran mengajarkan umat Islam sebagai panduan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada manusia dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Jadi hikmah itu artinya kasih sayang ya. Tetapi di ayat lain dikatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kalau di antara orang yang zalim, ya kami harus keras. Kita belum pernah menemukan ada seorang muslim kemudian berdebat atau monolog, menghujat dan menista agama Kristen, nggak ada. Sejauh saya berdebat, tugas saya sebagai seorang muslim itu membela Yesus. Saya tidak pernah menghina, menistakan Yesus. Justru mohon maaf nih, justru Bible dan orang-orang Kristen inilah yang kemudian menista Yesus itu. Berat ya penghinaan dan penistaan Kristen itu terhadap Yesus. Kalau umat Islam itu tidak. Umat Islam itu justru menolong untuk meluruskan ajaran Yesus yang kemudian dibengkokkan oleh orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdialog, umat Islam itu khususnya saya selalu menyajikan data. Ketika saya mengatakan kalau level dialog itu sudah susah untuk kita arahkan, biasanya saya mengatakan bahwasanya Anda harus sadar bahwa yang Anda sembah itu adalah mantan mayat. Itu bukan menghina, itu bukan menghujat, karena dalilnya ada. Seperti misalnya dalam Roma 10 nomor 9, 14:9. Ya, 14:10.
Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Roma 14:10 ya, Roma 14:9, bahwasanya untuk itulah Yesus menjadi mayat untuk kemudian dibangkitkan hidup kembali agar menjadi Tuhan untuk kita. Nah, berarti dia harus jadi mayat dulu baru jadi Tuhan. Atau sekali waktu level diskusi suasana di forum diskusi itu lagi memanas, ya saya katakan saja bahwa Anda begitu menghina Allah, menghina Tuhan saya. Paling tidak Tuhan saya itu tidak pernah netek, sementara yang Anda sembah netek. Itu bukan menghina, itu fakta yang dipaparkan. Jadi secara fakta di lapangan, sebagai orang hukum ya, saudara harus memahami bahwa ketika saya menjelaskan bahwa kotoran manusia itu busuk, itu saya tidak sedang menghina. Itu saya sedang memaparkan fakta yang sesungguhnya. Jangan kamu mengatakan tai itu busuk. Oh, nggak bisa. Kotoran manusia itu busuk. Meskipun mereka malamnya menelan buah durian dengan biji, dengan kulitnya sekalipun, tetap aja bau. Karena dia harus melalui proses mesin pencernaan yang memang tugasnya adalah membakar semua apa yang masuk ke dalam. Jadi ketika menjelaskan warna merah adalah merah, hitam adalah hitam, kafir adalah kafir, muslim adalah muslim, itu tidak ada penghinaan di sana. Lukas 27 nomor 11 misalnya ya kan. Bagaimana Yesus diceritakan netek, itu tidak menghujat. Nah, hanya saja mungkin karena di dunia debat, maka yang mendengarkan diskusi itu, debat itu, kalau nggak sanggup mendengarkan ya tinggalkan. Kenapa demikian? Karena negara ini juga menjamin setiap pemeluknya untuk mengamalkan, mengajarkan, melakukan rutinitas ritual sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Islam diseru untuk menyeru. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Disuruh menyeru, disuruh menyampaikan, disuruh berdakwah. Kita harus tablik. Nah, Kristen juga begitu. Markus 16:16, Matius 28 nomor 19. Kristen juga disuruh diperintahkan juga itu. Jadi Islam datang, Kristen datang, bertemu dalam dialog, dalam kelas dialog. Maka itu tidak kena ranah hukum selama mereka memang berdiskusi, bukan monolog. Makanya kita Islam itu menghindari monolog ini. Tidak sama seperti teman-teman yang ketangkap seperti Ustadz Tahya Waloni, MKC, Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Banyaklah teman-teman yang ketangkep itu karena mereka menolak, bukan dalam ranah diskusi. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih. Mapelai. Ya, Bang Doni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni, silakan dibuka mic ya. Tadi saya mute karena Saya sudah tangkap poinnya, tapi kami ya mungkin bukan perwakilan HKBP resmi ya, tapi saya dan beberapa teman pengacara sedang menganalisa ya, dan barangkali nanti ketika pada waktunya kita juga akan ya melakukan tindakan gitu loh bagi teman-teman yang menghina khususnya agama Kristen Protestan, begitu. Terima kasih. Bang, aku tambah sedikit tapi ya, Bang. satu hal, Bung, sebelum mungkin saudara pamit, bentar, Mas. Bagaimana dengan agama Anda yang secara terstruktur, sengaja dan masif menghina agama kami? Ini bukan lagi perorangan, tapi secara agama. Agama Anda itu menghina umat Islam, menghina sembahan umat Islam. Itu gimana itu? Jangan sampai Anda sibuk kemudian mencari kuman di seberang lautan, sementara agama sendiri itu ibarat laksana gajah di pelupuk mata Anda, keluar masuk di lubang hidung kiri kanan Anda, tapi Anda tidak sadari. Ingat sekali lagi, agama Anda itu berdiri di atas hinaan terhadap Islam. Mungkin ini Anda tidak sadar. Agama Islam itu, contoh, agama Islam itu dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.
sementara ini sebagai bahan pemikiran buat saudara sebagai sarjana hukum dan teman-teman yang berkecimpung di dunia hukum dan juga seagama dan sekeyakinan dengan Anda. Tolong sampaikan pesan saya ini, bahwa Kristen itu asalnya dari Romawi, kitabnya menggunakan bahasa Yunani, dan Tapi sembahan barangkali mereka itu Anda bisa melihat ini ya, rekan kita yang lain apologet, ada yang tidak sampai menghina gitu loh. Nah itu barangkali bisa jadi acuan kita nanti. Mungkin nggak apa-apa yang lalu-lalu, Iya. tapi kita bicara ke depan lah, bicara ke depan supaya bangsa kita ini juga bisa lebih ramah lah dengan perbedaan agama, begitu maksud saya. Iya, oke. Saya menghargai itu, Bang. Cuman ini pesan secara umum saya sampaikan mewakili teman-teman apologet. Jadi jangan sampai kita menginginkan mencari kemudian korban kambing hitam, tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya puncak terjadinya dialog itu dikarenakan karena agama Kristen itu sendiri. Contoh, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi seketika di dalam Bible milik orang Kristen, di situ Yesus disebut sebagai anak Allah. Di dalam Markus 1 nomor 1 misalnya. Apa susahnya orang Kristen menggantikan kata Tuhan kami itu dengan kata Tuhan atau kata dewa? Bukankah asal usul kitab Kristen itu menggunakan bahasa Yunani, dan bahasa Yunani penyebutannya di situ theos. Theos ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Kenapa harus ke Allah gitu? Kemudian kata Allah itu A-L-L-A-H diumpetin, lalu disebutnya dengan sebutan Allah. Ini juga perlu dipikirkan oleh orang Kristen, karena kalau orang Kristen itu percaya diri menggunakan kitabnya dalam bentuk original teks, saya rasa Islam Kristen tidak perlu berdebat. Jadi kita tidak berpikir menghabiskan kemudian botol-botol yang ada di warung, botol minuman keras. Jangan kita berpikir mau menghancurkan botol minuman keras yang ada di warung, sementara botol minuman keras di dalam dada manusia itu tidak dihancurkan. Pabriknya yang harus dimatikan. Pabriknya itu adalah kitab Anda sendiri. Itu harus Anda pikirkan. Coba Anda bayangkan itu, tidak ada Allah selain Tuhan. Yang seharusnya tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Bapa. Tapi ada kata Allah diambil itu padahal kalau Anda lihat di KBBI, A-L-L-A-H itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sementara kitab Anda masuk ke Indonesia diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya theos ketika masuk ke Indonesia bukan Allah atau Allah, tetapi adalah dewa. Ini dipikirkan dulu. Iya, saya coba juga lagi mempelajari apologet. Silakan. Contohnya Elia Miron itu saya lihat tidak ada kata-kata kotor ya. Tapi saya coba perhatikan nanti apologet yang lain gitu. Jadi kita coba sebetulnya hanya berbicara bahasa. Ini bagus juga tentang diskusi agama dan perdebatan agama. Tapi maksud saya bahasa-bahasa kotornya itu yang kita akan pelajari gitu loh. Oke, begini Bang. Saya tidak Lagi, Bang. mengancam, tapi kami ya Oh, enggak apa-apa. Bang Juma diancam tahu ya, pun kami kami orang enggak Batak. pernah takut, Bang. Kami enggak pernah takut. Pengacara-pengacara Iya. kita banyak gitu loh. Artinya Iya, kami juga sedang banyak membicarakan pengacara. juga di tingkat suku Jadi kami gini, gitu ya. begini aja sederhananya, Bung. Bisa tidak kami umat Islam itu mengambil kata Yesus, lalu kamu nisbahkan kepada dewa? Bisa nggak? Saya nggak Misalnya, terlalu paham sih tentang agama, maksud saya. misalnya gini, kita Bang, hanya- sabar. Misalnya kan tadi menurut bahasa itu masalah bahasa, oke. Kami ambil kata Yesus, kami nisbahkan kepada dewa. Zeus Brahma, Zeus Krishna, Zeus Wisnu. Bisa nggak? Yesus Brahma, Yesus Wisnu, Yesus Krishna. Bisa nggak? Atau Yesus Bal, Yesus Zeus. Bisa nggak itu? Kira-kira menghina nggak itu menurut saudara sebagai orang hukum? Ya kembali lagi nanti kami sedang mempelajari sih. Tapi maksud saya senang aja sih dengerin ada perdebatan. Tapi kata-kata kotor dan kata-kata makian, bully-bully Tuhan itu yang menurut saya perlu digarisbawahi.
Ya barangkali masa lalu nggak apa-apa, tapi ke depan ini kita coba akan ajukan ke pemerintah barangkali ya, supaya teman-teman apologet ini juga diawasin gitu. Urusannya bahasa-bahasanya. pemerintah. Kalau saya sih gini abangku, Bang Joni, sebagai sarjana hukum, galakkan kekuatan untuk minta kepada lai menghilangkan semua istilah Islam di Al-Quran. Baru Anda bisa mencari siapa penghujat, siapa penista. Kalau selama lembaga kitab Anda itu masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bibelnya orang Kristen, ya sama aja. Berarti sama aja Anda membersihkan wajah dengan menggunakan air bekas cucian piring. Nggak akan bersih. Lebih baik Anda mempersatukan kemudian persekutuan gereja Indonesia, lalu hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka tidak perlu ada dialog kayak begini. Islam ya Islam, Kristen dengan Kristen. Tapi kan sekarang tidak. Kitab Anda itu masuk ke ranah Islam. Sampulnya aja Alkitab. Apa dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Nggak ada. Kenapa tidak menggunakan saja Bible atau buku-buku atau apalah gitu, yang penting tidak menyinggung perasaan kami umat Islam. Karena kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi yang memicu perdebatan ini sebenarnya dari pihak saudara. Kalau Alkitab Batak sih Bibel, namanya Bibel. Tapi Alkitab Indonesia Alkitab. Itu yang salah, karena nyinggung perasaan kita gitu loh. Sebenarnya tidak perlu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tugasnya mengayomi, melindungi, menyayangi, mengasihi alam semesta. Tidak perlu ada diskusi-diskusi kayak begini. Tapi karena agama saudara, ya parah bang, parah. Sehingga kami hadir untuk meluruskan itu. Jadi dalam hal ini kami korban. Tuhan kami dipakai sebagai bahan olok-olokan di dalam kitab saudara. Coba Anda baca. Umat keberatan kata Allah itu dipakai sebagai Tuhannya orang Kristen begitu. Seluruh istilah-istilah Al-Quran itu harus dicabut dari Bible, supaya tidak ada kisru antara dua agama ini. Biar kita duduk rangkulan gitu loh. Gak perlu kita dialog agama. Silakan lakum dinukum waliyadin. Tapi Kristen mencoba masuk ke ranah jantungnya umat Islam dengan mengambil istilah Quran. Ini yang merusak persaudaraan. Coba ya teman ya, coba kita lihat di dalam Efesus 2 nomor 6 nomor 7. Allah mengosongkan diri, tidak mempertahankan kealahannya dan mengosongkan diri, lalu Allah kemudian mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia, dan Allah kemudian mati digantung di atas pohon. Sakit hati kami bang. Kalau dikatakan Theos, dewa atau bapa datang dalam rupa manusia, tidak masalah. Ini Allah. Sebenarnya kata Allah, kalau Anda orang hukum, tidak ada dasar pijakannya orang Kristen menyebut ALLAH dengan sebutan Allah. Sebutan Allah itu adalah cara gereja mengumpetin sembahan umat Islam agar tidak diketahui bahwa mereka menggunakan nama Tuhan kami. Makanya disebut Allah. Coba Anda perhatikan. Ejaan apa yang bisa membenarkan penyebutan Allah itu? Nggak ada. Tapi karena semata-mata ingin menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang ada di Bible, maka gereja pada mulanya diajarkan dengan menyebut nama Allah. Apa itu Allah bang? Apa itu Allah? Nggak ada kan? Itu berasal dari kata Allah. Kristen tidak berani menyebutnya dengan sebutan Allah. Kenapa? Kapan mereka mengatakan Allah, berarti ketahuan bahwa mereka ambil Tuhannya umat Islam. Makanya mereka membacanya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah dan seterusnya. Ya, saya menghargai abang saya ini sebagai orang hukum untuk berbicara kerana hukum, berbicara kerana yang benar. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah gentar bang. Kami agama jihad. Kami agama berjuang. Sampai tetes darah terakhir pun umat Islam itu tidak akan pernah takut. Karena kalau umat Islam itu bukan agama jihad, negara kita tidak merdeka dari penjajah. Itu dulu. Silakan. Di sini lagi azan teman-teman, mungkin yang lain bisa masuk. Bang Joni, silakan dibuka mic-nya. Ayo masuk. Ya oke, terima kasih banyak. Saya kira cukup. Nanti barangkali Bang, satu saya pertanyaan akan itu Bang kumpulkan Joni. bahan dulu. Bang. Terima kasih. Bang Joni, tadi kan Bang Joni bilang sedang menganalisa dan mempelajari komal kita ini. Apa kabar dengan komalnya teman-teman Kristen? Apakah Abang sudah menganalisa dan mempelajari seperti komalnya Bom, Agatha, Siopiatul dan yang lain sebagainya? Sedang mempelajari semua, termasuk yang Kristen. Termasuk yang Kristen. Ya. Bang Joni,
Abang pengacara muda. Udah sering beracara ya bang ya? Atau belum pernah sidang ya bang? Baru. Oh belum pernah sidang. So sudah, tapi Oh, udah bukan sidang. untuk agama. Ya, Kita ini lagi mempelajari kasus penistaan agama. Kalau untuk kasus lain sudah. Oke, baik. Kalau penistaan agama itu masuk di pasal nomor berapa ya bang? Ya kalau bicara itu nanti spesifik kita bisa diskusi. Enggak, pasal lanjutan berapa aja. bang? Cuma ya, pasal berapa ya bang? Ya di Google aja kan bisa, nggak perlu kita Oh bicarakan. pasal di Google, oke baik. Kalau ITE pasal berapa bang? Ya KUHP semuanya ada di situ, ada di. Oh semua udah ada di KUHP. Gak apa-apa ya bang, baik. Tadi bawa pemerintah nggak ada urusannya di sini bang. Enggak, saya sebetulnya tidak ada. Ntar dulu bang, saya ngomong dulu. Kalau di dalam pasal itu bang, pasal 28 baca juga, setiap warga negara itu ya bebas mengeluarkan pendapat. Jadi abang nggak boleh membatasi orang berpendapat, tapi tidak boleh bebas yang kebablasan. Ada aturannya, ada hak dan kewajiban. Hak asasi kami di sini juga bebas bang, tapi perlu diterangkan tadi Bang Juma, ya perlu sopan santun. Kami Muslim itu udah tugas kami dalam Al-Quran itu tadi. Bang Juma udah membaca loh tadi surat Ali Imran 104 itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kita ini umat Islam bang, diperintah untuk berjamaah. Ya, mencegah kemungkaran. Kemungkaran apa yang sering kita cegah itu? Itu LAI itu tuh. Jadi abang baca LAI itu semua istilah-istilah Islam di sana. Baguslah. Anda ajak kok. Kalau bisa ajak saudara Hotman Paris itu. Ya kalau Anda masuk di Peradi, ajak Oto Hasibuan sekalian. Kalau Bang Oto. mereka mungkin nggak tertarik dengan yang seperti ini. Bisa Nanti bang, kita kalau yang Anda kok, pengacara muda-muda saya antar abang. Kalau mau ke Jakarta saya antar ke Kopo Jioni. Temu beliau bisa kok. Sekalian bawa bawa ini acara atau bawa ini kasus supaya viral ini LAI ya kita soroti dulu gitu loh. Kenapa ini Ya, jadi LAI? Ntar dulu bang. Kenapa ini LAI tidak mau ya menghentikan menista agama Islam? Itu yang penting. Ini dulu bang. Jadi menurut tadi Bang Joma, sebelum mengeritik rumah orang, bersihkan dulu rumah Anda. Jangan sampai rumah Anda yang begitu kotor, Anda sok-sok mengkritik rumah orang, ya nggak bisa juga. Jadi intern dulu diselesaikan bang, intern dulu. Ya, jadi Itu loh bang gini, ya. jadi Oke. Jadi dasarnya itu saya tidak ingin bermusuhan seperti yang saya bicarakan di awal. Yang lalu lah gitu loh. Tapi yang ke depan ini kan biar negara kita ini kondusif gitu loh. Bener gak? Supaya warga negara kita sesama perbedaan ini bisa berdamai gitu kan. Jangan sampai nanti ada perpecahan. Ini damai-damai aja kok bang. Itu aja tujuan saya. Bang damai-damai aja kok. Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapatnya di depan umum. Setiap warga negara juga patuh terhadap undang-undang yang memang ada mengatur. video Bang Juma. Bang kok pengacara kok nggak ngerti sih? Ada video Bang Juma yang terbaru, saya kebetulan dapat dari grup WA 1 menitan lah. Ya itu udah bicara mayat-mayat seperti itu. Jadi maksud saya itu kayaknya sudah terlalu. Itu tertulis menurut bang. saya udah Ntar dulu. berlebihan gitu loh. Itu tertulis bang, ada mayat Tuhan bang. Di Bible itu tertulis mayat Tuhan. Setiap kamu makan roti ini juga kamu memberitakan kematian Tuhan. Ada Maria Magdalena datang ke kuburan, ditegur oleh 2 malaikat, mengapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, mayat Tuhan diambil orang. Tuhanku diambil. Ada bang. Tidak mungkin juga Yesus dikubur hidup-hidup. Pasti jadi mayat 3 hari. Ada bang. Itu bukan nista, fakta. Abang jarang baca Bible nih. Sebetulnya memang benar mati. Maksud saya bahasanya terlalu vulgar gitu loh. Ya nggak bisa nggak, daripada baju mak balik dikubur hidup-hidup. Lebih bagus mana bang? Dikubur hidup-hidup. Ya itu bisa-bisa aja. Maksud saya kita kan mau mengurangin apa ya
supaya kondusif lah negara kita ini, kan kita semua Ya berkewajiban. memang negara ini udah kondusif kok bang. Abang tahu nggak sih ada polisi cyber bang? Bang, Ya barangkali ada mereka dua nggak cara tahu untuk kan. ada dua cara ya polisi cyber itu bisa menangkap orang. Pertama ada namanya model A, ada model pelapor. Anda kalau Anda di Medan, model A ini sering dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk dulu kemarin namanya Rudi Simamora, anak Batak. Itu model A langsung ditangkap oleh polisi bang. Tidak ada pelapornya gitu loh. Ya kalau Anda pengacara ya beracara lagi lah, belajar lagi lah bang. Pasal-pasal kok nggak ngerti bang. Saya curiga abang bukan pengacara deh, masa pasal nggak ngerti? Bang Andi, aku boleh tanya ke Bang Joni? Siap, Bang Bukan Andi? tidak boleh, mengerti, tapi kita tidak perlu so tahu lah Pak di Joni, sini. Pak Joni, mohon izin. Ya. Pak Joni, kalau misal apa namanya ya, membacakan sesuatu yang ada di kitab Anda itu namanya menghujat bukan ya? Kalau itu barangkali tidak, tapi masa ini mungkin saya perdengarkan ya apa kata Bang Enggak, Zuma yang saya jangan dapetin. panjang-panjang. Pertanyaan saya simpel. Itu menghujat atau tidak? A, iya, B, tidak. Ya. Menghujat. Kalau hanya membacakan pasal saya kira tidak, tapi Oh masa ya, ini terus kalau udah kayak, saya ini ada bilang kata-kata kalau segala ya ini kan kalau saya bilang kotoran ya. kalau saya bilang bangkai Tuhan Yesus itu menghujat nggak? Ya itu harus ditafsirkan oleh ahli nanti. Kita Enggak, lihat aja. aku nggak perlu tafsir. Coba digedein host. Nah, kalau ini menghujat nggak aku? Nah, di sini di Lukas 24 ayat 3 di terjemahan bahasa Indonesia ini bisa diklik ya. Ini kalau diklik, nah ini keluar IBAN. IBAN di sini tertulis gini, nemu bangkai Tuhan Yesus. Ini menghujat nggak saya? Makanya kan kita lihat juga konteksnya nanti. Loh enggak, ini tertulis nggak? Ya tertulis. Nah kalau tertulis, kalau saya dituduh menghujat, si IBAN ini menghujat nggak? Nanti saya juga perlu pelajari itu siapa Iban ini. Nah ini Alkitab. Nah, Alkitab Sabda bilangnya. salah lagi. Salah berarti ini. Iya itu Alkitab online, oke. Ya, berarti salah ya ini ya. Oh enggak, itu Alkitab online. Oh benar, berarti yang saya katakan di sini bangkai Tuhan Yesus saya menghujat nggak? Ya nanti kita cek dulu apa. Kok dicek, kan ini udah Dasarnya. dicek ini. Ini udah dicek ini. Nah jujur aja saya juga bukan ahli agama. Loh, saya juga bukan ahli agama. Tapi saya ahli mencari data. Itu. Ini tulisannya bangkai bukan, Bang? Iya bangkai. Kalau saya bilang bangkai Tuhan Yesus, ini saya menghujat atau membaca? Kalau sekarang ini membaca. Membaca. Selesai. Lanjut Bang Andi. Cukup. Sebelum ke Bang Juma, gini loh Bang, pesan saya nih ya. Tapi saya tahu kok semangat abang ini ingin terjadi semuanya kondusif. Itu saya Ya, salut itu semangatnya aja. di sana. Tapi abang juga kalau pegang uang koin itu bang, jangan sebelahnya doang yang dilihat bang. Karena koin itu bang nggak bisa sebelah doang, ada juga burung, angka burung biasanya itu dan angka kan gitu ya bang ya. Nah itu juga harus dilihat keseimbangan bang. Ya kalau bisa abang, kalau memang saya salut kalau abang ini ingin menciptakan suasana kondusif. Saya salut untuk itu. Tapi ingat bang, kami tidak akan pernah berhenti melindungi saudara-saudara kami ya yang cenderung akan dimurtadkan dengan terjemahan LAI itu. Agama Anda ini bang masuk ke republik ini dibawa oleh penjajah dengan berbahasa Belanda dan berbahasa Yunani. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diganti semua. Sampulnya diganti, tadinya Bible diganti menjadi Alkitab. Abang tahu nggak Alkitab itu apa? Itu nama lain dari Al-Quran. Diganti, jadi ajaran Anda itu dibungkus ke Islam-Islaman untuk dipakai nipu-nipu di republik ini. Belum lagi dibuka halaman pertama, Theos diganti menjadi Allah. Belum lagi di dalamnya seorang yang namanya Paulus pendusta begitu, itu diberi gelar
Rasul itu hanya adanya di Al-Quran. Nah kalau mau abang teliti dulu ini, benahi dulu internet bang, baru abang keluar. Nah tadi Bang Juma udah menerangkan, kalau anda ini sudah kembali menjadi Kristen apa adanya, tidak ke Islam-Islaman, gitu ya, mempunyai jati diri dan harga diri, top. Seperti bagaimana Hindu dan Buddha itu, mereka punya kitab suci, tidak nyenggol-nyenggol agama lain bang. Itu Bang Joni, ngerti sampai sini ya Bang? Ya terima kasih. Intinya kan saya juga lagi mempelajari. Tadi saya nggak bilang apakah semua salah, tidak. Barangkali kita harus introspeksi diri lah ya, intinya gitu. Ya kalau kami Islami itu Bang, sudah berada di tempat beginian, kami ready 24 jam apabila dipanggil pihak kepolisian. Rumah saya ya paling 2 kilo 3 kilometer dari Trunojoyo Mabes Polri Bang. Dari Polda Metro ya dekat. Saya siap mau bertanggung jawab. Dan kami ada terdaftar sebagai yayasan yang resmi begitu. Makanya kami berbicara itu tidak pernah berbicara kalau tidak berdata. Berbeda dengan di sebelah Bang. Abang lihat statistik, berapa orang Kristen itu yang sudah inkrah keputusannya karena mereka menista, melanggar 156 dan ITE Bang. Siapakah itu? Ya Anda pernah mendengar si Muhammad Kacek, Anda pernah mendengar Gratia Velo, Anda pernah mendengar anak Batak, bagaimana si Udin menghina agama Islam kabur ke luar negeri bersama si Paujan. Terus beberapa orang-orang di dalam negeri ini menemui DPO ini, bukannya mengajak kembali, malah berpesta bersama dia, malah dijadiin bapak donatur. Orang buronan ini menista agama Islam. Kenapa bukan ini abang yang benahi dulu, suruh pulang mempertanggungjawabkan perbuatannya? Gitu loh Bang. Iya, jadi nanti kan saya juga baru sebatas awal lah ini mempelajari. Ya tentu bukan hanya dari Islam ya, nanti dari Kristen pun nanti kita akan evaluasi lah. Bang Doni, kameranya ada di sebelah kanan dan kiri. Jika ingin turun silakan lambaikan tangannya. Jangan dulu. Oh, jangan. Sepanjang. Silakan lanjut Bang. Bang Juma udah sholat belum? Enggak, gini loh kawan, kita ini kan teman sebangsa dan setanah air. Enggak ada maksud aku ini untuk bagaimana, hanya kita saling mengingatkan lah, kira-kira begitu. Kami ini Bang, kami ini apologet Islam Indonesia di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah. Kami itu selalu menjaga sikap. Kami tidak pernah berbuat apa yang dilakukan oleh orang sebelah yang disebut Islamofobia. Islamofobia itu Bang dipelajari di kampus, bahkan keluar merilis membuat suatu data-data yang diedit-edit, kemudian dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi, sarana untuk misionarisme, mempengaruhi saudara-saudara saya. Kalau kami tidak. Nah, contoh tadi Bang Ardiansa seorang dosen juga memperlihatkan data, ini loh yang kami pakai. Apa menghujat? Kalau datanya tertulis demikian, tidak ditambah tidak dikurang? Enggak dong. Kalau saya gitu loh. Jadi kami ini berdata Bang, dan tidak akan pernah kami edit apa yang tertulis ya, apa adanya. Tapi memang kalau orang yang pertama membacanya jarang membaca Bible, pasti tersinggung Bang. Pasti tersinggung. Kenapa? Karena Anda hanya sibuk dengan profesi masing-masing, tidak mencintai kitab suci Anda, jarang membacanya, sibuk dengan urusan duniawi. Bagaimana ada klien kita atur ini sidang kapan-kapan. Sekali-kali buka dong Bang Kejadian sampai Wahyu dengan berbagai versi. Apa benar nggak sih Bang Juma kalau mengatakan mayat Tuhan? Benar nggak sih Tuhan saya pernah jadi mayat? Oh ternyata Yesus itu sebelum ditangkap diolok-olok dulu, diludahi dan seterusnya, dipaku di tiang salib, ditombak lambungnya mati. Dia mati Bang. Ya orang mati itu disebut mayat Bang. Dikuburlah dia, 3 hari bangkit kembali. Itu bukan menista, datanya ada jelas.
Gitu loh. Tapi yang paling parah yang kami protes adalah hentikan mempergunakan istilah Islam yang ada di Bible. Sebagaimana diterangkan Bang Juma tadi, Allah itu laisa kamisli isai. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di Bible Anda dipakai Allah anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Tiada Allah selain Tuhan. Allah kita namanya Yesus. Nah ini kan gabrul. Ini yang mengajari siapa coba? Yang mengajari adalah LAI yang tidak mau. Karena ini faktor bisnis, faktor misionaris. Coba LAI dikeluarin semua. Apa masih ada peminatnya? Kalau diganti itu nama Allah itu Theos, Rasul diganti Apostolos. Masih ada peminat bang. Anda juga kaget toh. Nanti kalau kok nggak ada kata Allah lagi ya? Kok nggak ada kata Rasul lagi ya? Abang kaget nanti. Ternyata memang kaget Anda itulah yang membuat menjadi Anda seorang Kristen yang sejati. Kami tuh ingin abang itu menjadi Kristen yang sejati, jangan ke Islam-Islaman deh. Itu sih dari saya teman-teman. Tapi Pak Joni orangnya baik. Ya tolong sampaikan kepada teman Anda. Kami hanya ingin supaya Anda menjadi Kristen mempunyai jati diri. Itu yang penting. Jati diri sebagai seorang Kristen. Dimanapun Anda berada jelas, oh ini Kristen toh. Begitu juga pendeta. Kalau menerangkan, ya hilangkanlah istilah Islam, apa sih masih dipakai? Bang, sakit hati kami seorang Muslim bang. Kalau mendengarkan itu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sembahan umat Islam. Ya, diambil oleh LAI, dijadiin roh melayang-layang di atas permukaan air. Ini gabrul bang. Sembahan kami diterjemahin melayang-layang di atas permukaan air. Apa ini tidak menimbulkan keresahan? Sembahan kami dibilangin punya anak. Itu loh. Sudah saya kira cukup lah, mungkin karena itu barangkali saya juga bisa memahami lah. Baik. Oke bang. Bang Andi ini Bang Joni udah lambaikan tangan di kamera saya lihat. Bang Juma udah balik. Bang Juma belum dulu. Tunggu dulu Bang Juma. Ini kan saya ambil jatahnya Bang Juma nih karena sebenarnya beliau masih ada yang mau disampaikan. Cukup ya. Ntar dulu tungguin Bang Juma dulu baru. Tungguin Bang Juma dulu baru Anda pergi. Anda pamit dulu dong sama Bang Jumanya. Sabar dulu. Oh boleh. Ya, tunggu dulu. Gimana Dek Sandi? Bang Juma udah sholat belum? Baru rakaat ketiga. Oh ya masih perlu waktu 6 hari itu kalau begitu. Jadi gitu aja sih bang. Mari kita menjaga toleransi antar umat beragama di Republik ini. Ya, agama Islam itu agama yang paling toleran. Agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama Islam itu adalah Abdul Minanasnya. Tidak perlu diragukan lagi. Abdul Minanasnya itu di sana adalah hamnya, saling tolong menolong, tidak memandang agamanya siapa. Agama Islam itu hamnya paling bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting Pak. Oke, siap. Saya izin pamit ya. Terima kasih banyak ya Pak Handi dan kawan-kawan semua di sini. Iya bang, terus belajar ya bang. Kalau bisa, abang di mana ini bang? Sama kita di Jakarta. Oh, enaklah ketemu kita bang. Abang Boleh, kita kapan? sama di mana abang ini di kantor mana bang? Ya nantilah pada waktunya kan kalau ketemu ngopi lah kita cerita-cerita. Bang mainlah ke Peradin bang, di Grogol kami bang. Anda tahu Peradin bang? Iya. Oh oke. Pak ketumnya Opung Rambe bang, main lah bang. Ngopi-ngopi kita bang. Oke siap. Di Grogol bang, di sini bang. Oke Andi, boleh saya Silakan. ikut ngomong sedikit saja sama Brother Joni nih ya saudara kita. Mohon maaf Bang Joni ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf sekali. Dalam perihal masalah perdebatan lintas agama ini sebenarnya ini adalah seni ya, seni berapologetika.
yang dimana setiap forum-forum itu dibuat ya, ataupun tempat wadah-wadah ini dibuat untuk dijadikan ajang silaturahmi dalam kerangka perdebatan lintas agama yang tidak akan melepaskan bingkai NKRI, dan kita pun saling mengikat satu dengan yang lain dengan tali persaudaraan satu anak bangsa itu. Jadi tidak ada niatan kami untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak ada. Jadi karena memang dari ajaran dari kedua agama ini, antara Islam dan Kristen ini, mempunyai visi misi dan mempunyai perintah, yang dimana di dalam kekristenan juga ada amanat agung ya, yang menyeru jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam Kristen ya, dengan jelas diperintahkan, dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, di dalam Islam pun demikian. Ketika Allah perintahkan kepada para hambanya, ya, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dan berdebatlah dengan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan cara yang terbaik. Jadi kalau sudah terbaik itu dari segala aspek. Nah, kalaupun ada hujat-hujatan, itu mungkin ya orang-orang yang dari pihak Kristen maupun Islam belum pandai ataupun belum dapat menguasai cara berdebat melalui dalil-dalil yang ada, sehingga terjadilah saling caci maki. Tapi saya rasa ini masih sebatas masih sebatas kewajaran bagi para pemula. Tapi bagi yang sudah senior-senior, saya yakin tidak ada yang menghujat-hujat, jauh dari kata itu. Oke, saya rasa itu saja Bang Joni. Jadi mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata yang terlontar dari lisan saya yang menyakiti hati Bang Joni, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Silakan. Ya sama, saya juga awalnya juga nggak mau menyerang sebetulnya, hanya berdiskusi ringan aja sih ya. Tapi prinsipnya mudah-mudahan negara kita masih dilindungi Tuhan lah ya, dijauhkan dari perpecahan. Kita kan hidup dalam satu negara, ya kita harus jagain lah supaya pembangunan kita ini makin sukses ke depan. Amin. Amin. Saya Satu turun ya. pantun untuk Bang Joni. Bang Joni ke Bekasi jatuh terperosok. Bang Joni masih mau datang besok? Ya, lanjutkan apa yang menurut teman-teman positif ya kita dari jauh aja melihat-lihat dulu. Kalau bisa Bang Joni sekali-sekali juga buka Bible Bang. Pelajarilah Ini original. jarang kita buka Bible-nya hari Minggu aja. Itulah jadi masalah Bang, kalau jarang buka. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda dengar aneh padahal di Bible ada. Itu Bang, itu karena jarang Anda buka jadi aneh. Oh kok ada begini ya? Nah, Abang belum cross check langsung tersentuh, dan memang kena hati Bang itu Bang. Kan ini akidah toh. Langsung kena hati Anda itu. Loh, kok Bang Juma berkata begitu? Kurang ajar nih Bang Juma, kan Anda menurut hati Anda loh ini. Banyak loh yang mengatakan itu, Bang Juma menghujat ini. Padahal di Bible-nya ada. Nah, makanya sebelum menuduh itu cross check dulu, cek and recheck dulu. Kan gitu Bang, Anda kan orang hukum. Masa Kalau menuduh nggak sampai ke situ, cuma mempertanyakan lah. Tadi mempertanyakan aja. mempertanyakan wajar Bang, kita punya klarifikasi Bang. Mestinya juga Anda mempertanyakan kepada room si bom itu. Room Aku belum tahu malah, makanya ini aku kan lagi baru mempelajari nih. Nanti kulihat-lihat dulu ya. Oke ya, sementara begitu kawanku, teman-teman semua di sini. Tungguin dulu Bang. Live ya. Tunggu dulu Bang Juma, belum masuk itu. Tunggu dulu sebentar. Bang Juma, tunggu dulu. Jangan pamit dulu dong. Anda kan pembukaan sama Bang Juma. Ya, Anda pamit juga dong sama Bang Juma bentar. Oke? Iya, Bang Joni, salam kenal Bang ya. Semoga Abang sehat terus, iya. Ya, silakan apa yang menjadi misi abang saya ini untuk kebaikan negara kita ini, kalau dianggap itu perlu, penting dan mencederai kemudian persatuan, ya silakan aja. Kita mendukung. Kita nanti ketemunya di mana gitu ya. Apakah kita ketemu di meja hijau atau di mana? Silakan aja. Tapi sekali lagi saya mengingatkan pesan saya tadi, bahwasanya
Islam tidak pernah berdiskusi dengan Hindu, Islam tidak pernah diskusi dengan Buddha. Kenapa hanya berdiskusi dengan Kristen? Karena ini juga harus saudara saya pahami. Dulu sebelum ada TikTok, sebelum ada Zoom, sebelum ada YouTube, sebelum ada internet, orang Islam diam. Kristen melancarkan aksi-aksi pemurtadan. Ya dengan itu tadi, senjata Bible. Nah sekarang nggak bisa lagi. Umat Islam sudah pintar, umat Islam sudah bangkit. Dengan adanya internet kita sudah tahu trik-trik yang dilakukan untuk pemurtadan. Kita sudah paham itu. Jadi kalau dulu bolehlah agama Kristen ini panen memurtadkan orang. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Karena umat Islam itu sudah ada Bang Suma, sudah ada Bang Handi, sudah ada Dinda Ardiansa, Bunda Rahma dan semua yang ada di sini, Saudara Ali Musa. Ya untuk menjaga dan membentengi akidah umat. Jadi kalau saudara mengatakan kami salah, kami keliru, ya diservis dulu lah Bible itu, diperbaiki dulu Bible-nya supaya tidak ada lagi hal-hal yang mungkin menyakiti hati saudara-saudara Kristen. Kalau kami menyatakan sesuatu itu hanya karena adanya riak yang dibangun oleh Lembaga Kitab Indonesia. Inilah hasil, inilah buah dari perbuatan lembaga kitab saudara mengambil istilah-istilah Islam di dalam Al-Quran. Masakan kami harus diam terus? Mau sampai kapan kemudian kami harus diam? Kami juga punya hak. Agama kami juga dijamin oleh negara ini. Kami punya hak untuk berbicara. Nah, kenapa ada hal-hal yang mungkin menurut saudara, kuping saudara nggak enak untuk mendengar itu? Itu supaya sampai ke lai. Ini loh yang diakibatkan kalau lai tetap mempertahankan apa yang mereka ambil. Bisa-bisa terjadi kisru besar-besaran kalau lai tidak bisa merubah diri. Saya bang, Anda laporkan saya di penjara, tidak selesai. Akan muncul suma-suma yang lain, jutaan suma akan bangkit. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah lembaga kitab saudara yang harus diselesaikan. Bang Suma selesai di jalan, di tengah jalan, dar, mati, selesai perkara. Tapi apakah selesai perkara tentang ini? Tidak. Tidak akan selesai. Umat Islam akan tetap bangkit untuk perjuangkan hak mereka. Istilah Al-Quran harus dikembalikan. Silakan saudara Kristenku menggunakan istilah-istilah Kristennya. Asalnya, apakah Ibrani, apakah Aramaik, apakah Yunani. Silakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tapi selagi istilah Al-Quran kami diambil, nama Tuhan kami dicatut, ditempatkan di tempat yang terendah, selama itu juga saya katakan hanya maut yang bisa menghentikan Bang Suma untuk berbicara. Camkan itu baik-baik. Jadi saya nggak bisa diancam, saya nggak bisa ditakut-takutin. Bang Suma menyatakan diri di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdialog langsung dengan Bang Suma, untuk membuktikan bahwa Islam atau Kristen yang benar. Tapi kalau diancam-ancam atau ditakut-takuti, saya tidak pernah takut. Wallahi, nggak pernah takut. Saya hanya takut kepada Allah. Kalau hanya dilaporkan, hanya jeruji besi, itu mah kacang bagi saya. Saya tidak sombong, tapi demi Allah, saya tidak takut bang. Saya tidak takut itu. Cuman sebagai seorang putra Indonesia, warga Indonesia yang baik, ya saya juga ini aktivis. Saya angkatan 98 juga. Teman-teman aktivis 98 pasti tahu kalau dia hanya ada di seputaran Makassar. Tahu saya. Saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika kita ingin memperbaiki sesuatu yang menurut kita rusak, maka yang harus kita perbaiki itu adalah pondasinya dulu. Jangan memperbaiki dinding yang senantiasa bisa rubuh setiap saat kalau tidak diperiksa pondasi. Jangan sampai hanya becak yang lewat, pondasi goyang, dinding yang baru diganti rubuh lagi. Jangan sampai itu terjadi. Maka saran saya kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi, tolong perhatikan itu. Kalau Bang Suma besok hari ketangkep tapi lai tidak merubah diri, maka akan ada lagi Suma lain ditangkap, dan itu akan menyakiti hati yang lain, umat Islam yang lain. Kalau umat Islam hatinya sudah disakiti semuanya secara keseluruhan, saya tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu sebelum itu terjadi, sebagai orang hukum,
saya percaya Anda adalah orang baik, Anda adalah orang netral. Silakan Anda bicarakan di internal saudara bagaimana solusinya ini. Benarkah Bang Suma dan kawan-kawan akan diam ketika lembaga kitab kita terbit dengan terbitan versi baru, tak ada lagi istilah-istilah Islam di dalam. Baru kita duduk sama-sama rangkulan ngopi di warkop. Tapi kalau selama masih kayak begini, berarti saudara ingin membersihkan sesuatu, ingin meyakinkan sesuatu kebenarannya, tetapi Anda sendiri tidak bisa membersihkan rumah Anda. Anda ingin kemudian rumah orang dibersihkan, tapi rumah saudara kotor berantakan. Saya kira begitu, Bang. Kristen itu adalah agama yang konon kasih. Kristen itu konon agamanya agama baik. Mereka menganut ajaran anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kedepankan mengalah. Kedepankan mengalah. Apalagi ini adalah hak daripada saudara kalian Islam. Kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, kata Injil, kata mukjizat, kata Nabi, kata Roh, kata Kudus. Kristen tidak akan kekurangan apapun. Kalian tidak akan berubah menjadi anak Tuhan, berubah menjadi anak apapun. Tetaplah kalian itu anak-anak Tuhan kalian. Meskipun Bible itu kalian kembalikan kepada fitrahnya, kepada citranya. Kalian tidak akan kekurangan sebagai pengikut Yesus sedikit pun. Kalau istilah Allah kalian lepaskan dari Bible, enggak. Kalian akan nampak sebagai seorang saudara yang benar-benar kasih. Sekiranya apa yang ada di dalam Bible itu dimurnikan kembali kepada ajaran awal. Jangan ke Islam-Islaman. Begitu saudaraku. Saya rasa begitu dari saya. Salam kenal Bang Joni. Saya Siap. Bang Suma. Saya adalah ketua pembina dari teman-teman Apologet Islam Indonesia, yang tentunya bertanggung jawab paling terdepan, masang badan paling terdepan ketika ada sesuatu yang terjadi nantinya. Saya berharap niatan saudara ini niatan baik. Silakan. Saya, kalau misalnya Anda mau laporkan, silakan, saya akan datang. Saya adalah warga negara yang baik. Saya di Makassar belum. saat ini. Seperti itu, Jauh-jauh. Bang. Jadi artinya Ya. saya ini hanya baru menganalisa awal. Iya. Mungkin kita cari, ya kan saya juga baru tahu ternyata ada masukan-masukan dari rekan-rekan apologet Islam ya. Nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi lah. Jadi Siap. nggak usah negatif, apalagi sampai di door itu nggak ada lah, nggak ada itu. Nggak ada. Oh, pemikiran saya kita sama- ancamannya luar biasa, Bang John. Sampai ada yang sudah motor rumah saya loh, dikirim ke saya. Ada yang intelin saya sampai tempat wisata saya. Oh, udah sering kali saya diancam. Saya Udah kira sering itu bukan kali, Bang. orang Kristen ya. Kalau orang Semoga Kristen aja, Bang. Iya, sepertinya semoga aja. yang Bang Juma tadi omongin kita kasih itu yang harusnya ada di orang Kristen lah. Oke, sip. Nggak sampai seperti itu. Tidak Baik, nanti barangkali baik. kami di depan juga untuk mengatasi itu ya. Jadi jangan sampai ada seperti itulah di Indonesia. Iya, baik, Bang. Tapi asal tahu, yang mengirimkan foto rumah saya itu adalah saudara debat saya sendiri. Jadi teman-teman Oten yang sering berdebat dengan kita, itu yang kirimkan foto rumah saya dan mengatakan ini itu rumahmu kalau kan. memang ada buktinya boleh dikasih ke kita biar kita tindak juga. Jadi kita nggak boleh juga seperti itulah, nggak boleh. Iya. Oke, silakan Bang Joni, mungkin Abang mau istirahat. Kita di sini mau berdiskusi dengan Bang Joni lambaikan tangan terus. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Baik, Bang Bang Jon. Jon. Bang Jon, DM saya tukar nomor kita bisa ketemu lah. Mau di kantor mana lah? Kantor Pak Alam saya juga boleh Bang, di sini Cempaka Mas. Boleh Bang. Iya. Saya undang Oke, Abang deh. Terima kasih banyak. Masih Bang. Ya. Ini gimana? Atau bisa lah Bang kita di Kopi Joni Bang. Saya dekat dari Kopi Joni nih, Kelapa Gading Bang. Tiap hari Jumat Bang ada. Katanya di Trunojoyo, Jakarta Selatan. Enggak Kopi kan Joni jarak. kan Saya bilang Jakarta tadi jarak dari sono ke rumah saya nggak jauh. Bukan saya di situ. Mana ada rumah di Trunojoyo Bang? Itu kan kantor Dekat semua. Trunojoyo tadi. Oh, kantor ya. Ya kan kantor semua di sana Bang. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Oke. Semangat terus Bang, semangat. Oke, siap. Salam kenal. Oke, kenal Bang. Thank you. Kita sambut lagi yang lain. Nando Priyatman. Silakan Bang Nando, ada yang mau disampaikan. Ya. Halo, selamat sore semua. Sore Bang. Sore. Seru nambah sama Bang Joni itu ya. Enggak, biasa aja itu mah Bang. Biasalah diskusi. Maksudnya begini loh. Kalau memang
saudara-saudara muslim itu keberatan dengan istilah-istilah yang ada di Alkitab. Itu kan bukan bahasa kalian, itu bahasa Arab. Naikkan saja ke pengadilan internasional, atau kalau mau di internal kita di Indonesia, ajukan ke mahkamah, ajukan ke Departemen Agama, naikkan ke pengadilan. Daripada kalian seperti ini, nggak malu apa dikatakan nanti jadi Islamnya Indonesia ini macam Islam cundang gitu. Sementara di kalau nggak salah saya di Singapura saya pun sudah selesai itu semua. Nah, sebelum itu loh yang tadi dibahas itu masalah istilah-istilah Allah lah, inilah Rasul lah, itulah. Kan begitu, capek kali kalian ini keberatan gitu, banyak, ada berapa ratus juta muslim di Indonesia. Ajukan, ayo di situ kita. Kalau mau perang akidah melalui pengadilan yang lebih apa, silakan. Ajukan kemana bang? Sebelum ke Banyu, diajukan kemana bang? Prosedur hukumnya ajukan kemana? Loh, kalau kalian keberatan kayak gitu, bila perlu langsung ke Arab sana. Itu kan bahasa Arab, bukan gimana? Ajukan, oke? Ya udah cukup, Bang Juma, biar langsung. Ini bahasa pencuri yang sudah ketabok sama polisi gitu ya. Itu kenapa jadi kami yang pecundang? Yang pecundang itu yang mengambil, yang mencuri bang. Yang mencuri itulah yang pecundang, yang tidak memiliki kemudian jati diri. Orang Kristen ini kan punya Tuhan. Orang Kristen ini punya asal usul. Kalau saudara mengatakan bahwasanya itu adalah bahasa Arab, loh, bukankah sekarang kita bukan di Arab? Ini sekarang kita di Indonesia. Kenapa kitab Anda jadinya ke Arab? Itu pecundang namanya. Ayo dong, terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Kami terjemahkan kitab kami juga ke dalam bahasa Indonesia. Ente punya kitab konon ceritanya diterjemahkan ke Indonesia, tapi kenapa jadinya Arab? Itu pecundang namanya. Begitu abangku. Bukan kami yang harus, Kristen lah yang harus menyadari bahwa apa yang ada di rumah mereka itu adalah milik orang. Ya toh dikembalikan toh. Jangan suruh kalau ini betul adalah milikmu, silakan laporkan di polisi. Meskipun kami sudah tahu bahwa ini adalah milik kalian, tapi kan belum ada keputusan polisi bahwa ini adalah hasil curian. Meskipun kami tahu ini adalah hasil curian. Itu namanya pecundang bang. Kalau agama benar, agama kasih itu benar bukan palsu, ya kembalikan dong milik orang. Namanya hasil curian. Kalau kita orang baik, ya kembalikanlah kepada orang yang punya. Jangan justru kita nantang. Wah, kalau ini betul punyamu, silakan Anda laporkan. Itu pencuri biadab itu. Ayolah, sebagai anak bangsa jujur-jujur aja. Agama Kristen dari Roma, kitabnya bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dong. Jangan justru mempraktekkan ajaran Paulus 1 Korintus 9:20 kepada orang Yahudi nyamar jadi Yahudi, pada orang Roma nyamar orang Roma, kepada orang yang taat Taurat mengaku kemudian taat kepada Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat supaya saya bisa memurtadkan banyak orang ahli Taurat. Jangan praktekkan itu. Enggak main kita di Indonesia itu, enggak pakai kita itu bang. Ayolah, yang jujur-jujur aja. Nanti jadi melebar saudara Juma, karena jujur aja kalau masalah-masalah yang dibilang yang istilah selalu copy paste gitu ya, nanti melebar. Nanti saya mengarah nanti ke Kuba, itu bukan milik Anda, baju kokom bukan milik Anda, tasbih itu pun sebenarnya bukan milik Anda, udah kami duluan ke Rosario. Tapi itu kan tidak memiliki perpecahan bang. Ini kan yang kita minta, ini yang kita atur, ini kan kedamaian. Kan kita ingin damai toh. Jadi ketika ada kalian yang menganggap itu, kalian yang menganggap itu nggak damai. Lah, kalian yang menganggap itu semua. Itu nggak damai disebabkan karena istilah yang sangat prinsip di agama kami diambil dan digunakan pada tempat yang bukan semestinya. Itu nggak damai. Gimana ceritanya? Anda dienakkan di sini karena Anda yang mengambil, Anda yang dimenangkan. Jadi seenak perut Anda ngomong. Jadi namanya pencuri karena barangnya sudah dinikmati, sudah sekian puluh tahun dinikmati. Orangnya datang ingin mengambil, maka segala upaya akan dilakukan untuk mempertahankan hasil curian. Tapi ini kan pondasinya agama, keyakinan, aliran kepercayaan yang konon ajaran kasih. Kok ajaran kasih mempertahankan hasil curian?
ambil jalurnya untuk Anda mau menggugat. Itu Oh, bukan maksudnya, kayak ambil. begitu namanya. Ambil jalurnya. Agama Anda kan punya tokoh. Ada lembaga yang membuat kemudian Bible. Kan yang kita ributkan ini Bible ajanya. Kenapa harus ke pemerintah? Buktinya baru-baru ini nama Isa Al-Masih dilepaskan dari Bible. Apa melalui pemerintah? Kan tidak. Kenaikan Isa diganti kenaikan Yesus. Apa melalui pemerintah? Kan tidak. Itu hanya persetujuan persekutuan gereja di Indonesia. Nah, lalu kenapa yang lain harus pemerintah lah dilibatkan? Nggak ada Ya, pemerintah buktinya itu ikut turut campur masalah Bible. Nggak ada pemerintah Buktinya- turut campur kemudian dalam Bible itu nggak ada. Buktinya di Itu kalender masalah itu, agama, Bang. Masalah keyakinan pemerintah yang nggak ikut campur. di kalender itu buktinya. Coba Apa lihat itu. hubungannya dengan kalender, dengan Bible, Bang? Kematian Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, udah kematian Yesus. Iya. Ayo. Yang mencetak kalender siapa? Pemerintah. Memang kalian lah. Oke lah ya. Saya ke pertanyaan aja ya. Saya ke Taruh pertanyaan. dulu, saya luruskan dulu ini. Dengerin Bang, dengerin saya luruskan dulu. Mengenai dengerin dulu. Mengenai nomenklatur Iya, lanjut. itu. Dengerin dulu. Mengenai nomenklatur tentang tadinya kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus itu enggak ada urusannya dengan pemerintah. Ini murni digagas oleh, betul kata Bang Joma tadi, Persekutuan Gereja Indonesia, dikoordinir oleh dari Katolik, kemudian berubahlah itu. Karena ini memang hari itu adalah hari atau seremoni orang Kristen. Jadi biar jelas, oh ini loh. Oh, bukan, ini nggak ada urusannya umat Islam di sini, intern. Jadi kenaikan Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Anda. Itu loh Bang. Jadi kalau bicara itu belajar dulu baru ngomong, nggak enak didengar Bang. Oke? Ya inilah aku mau belajar. Inilah mau belajar aku. sama Ya, kalian. silakan belajar, Oke, Bang. Ya. Oke ya, saya bertanya ya. Oke, pertanyaannya, selama ini kan Anda sangat alergi ya mungkin dengan Yesus ya yang kami tuhankan. Kalian selalu mengatakan itu Nabi. Oke, sekarang kita mau pakai konteks Nabi saja. Coba dulu jelaskan pada kami, yang namanya kalau seseorang itu yang memang suci, dia punya lebih daripada manusia yang biasanya itu, pasti ada itu tanda-tanda kelahiran dan bahkan sampai kematiannya. Kalau dari tanda kelahiran Yesus kami dan kematian Yesus kami, saya bisa jelaskan nanti di sini. Tapi sebelumnya jelaskan dulu apa tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad itu. Maksudnya bukan tanda tompelnya itu ya, tanda keajaiban yang kelahiran dia sampai mati. Paham maksudnya? Kalau paham silahkan. Pertanyaannya nggak ngerti kok. Tapi nggak apa-apa lah, Loh. kita berusaha mengerti. Silakan Bang Joma. Itu aja nggak ngerti, tapi orang pinter semua. Sok pinter nih. Anda bahasa Indonesianya kurang baik, gitu loh. Pertanyaan. Ya udah diam, udah diam, udah selesai, diam. Gini aja lah, simpelnya aja. Udah diam, silakan Bang Joma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian ditandai dengan sebutan tahun gajah ya. Jadi beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kaum jahiliyah. Satu-satunya nabi di atas muka bumi ini yang berhasil merubah kaum jahiliyah menjadi kaum yang beradab hanya beliau. Nabi Nuh hancur, Nabi Lut hancur, Nabi Musa hancur, Nabi Isa hancur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Berarti beliau pejuang yang kemudian Allah taruh di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Berbeda dengan Yesus, disimpan di tengah-tengah makhluk yang sudah bertuhan, makhluk yang sudah punya kitab, makhluk yang sudah punya nabi, makhluk yang beruntun kemudian diberikan mukjizat, tapi toh masih gagal. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah lembah yang busuk ditaruhnya oleh Allah, kemudian beliau mengharumkan kemudian lembah tersebut. Itu bukti kenabian yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Demikian.
Oh begitu. Yes. Oh, maksudnya begini loh, seperti Yesus saya, waktu dia lahir, itu ada sampai 3 orang Majus pun berusaha untuk mencari dia. Itu satu aja, simpel aja ya. Itu satu. Maksud saya seperti itu. Maksud saya seperti itu, bukan masalah dia orang perang gajah lah, ini bukan gitu maksudnya. Waktu dia lahir, bagaimana itu? Iya. Maksud saya seperti itu. Baik. Dan mereka datang pun mereka membawa hadiah seperti udah tahu semua lah. Silakan Pak Jemaah. Iya, baik. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika dilahirkan di tanah Jazirah Arab, ya, tanda-tanda kenabiannya itu kemudian terjadi di tengah-tengah kaumnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir di tengah-tengah umat yang mana di sana Rasulullah dianggap sebagai nabi oleh justru orang yang di luar daripada Bani Ismail itu sendiri. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lahir, api yang tidak pernah padam, yaitu api yang disembah oleh Majus yang datang kemudian mencari anak bintang timur yang adalah anak Lucifer, itu seketika padam. Jadi api yang disembah oleh Majus ketika beliau lahir, api itu padam. Dan itu bisa Anda baca di beberapa riwayat yang menceritakan itu. Tanda-tanda kelahiran beliau. Bahkan kemudian setelah beliau lahir, ya, kemanapun ia pergi, awan selalu melindungi beliau. Begitu dia lahir, apa yang terjadi? Sejazirah Arab kemudian dikagetkan. Kalau Yesus lahir, yang kaget orang penyembah matahari, penyembah api, yaitu Majus. Orang Majus yang datang menyembah Yesus. Sehingga indikasinya sangat kuat bahwasanya yang disembah oleh saudara Kristen hari ini adalah Lucifer, ya, Lucifer. Karena kenapa? Pada saat dia lahir, orang-orang Majus itu sudah lama kemudian ramalan-ramalan mereka bertepatan dengan keluarnya Yesus, mereka datang menyembah anak tersebut. Sedangkan ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir, justru api dari Majus penyembah Yesus itu mati. Itu sekelumit tanda yang luar biasa yang terjadi pada beliau. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk masalah keajaiban kematiannya. Kalau kematian Yesus kami itu udah jelas ya. Anda kan penguli Alkitab, pasti paham lah itu ya. Ya kan, pasti paham lah. Iya, paham betul. Keajaibannya. Oke. Jadi tolong jelaskan dulu apa keajaiban di saat Nabi kalian itu meninggal. Silahkan. Oke. Pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal, sebelumnya pun itu sudah ada pesan-pesan yang sangat luar biasa dari beliau. Yang pertama, beliau memesankan agar mayatnya dimakamkan di tengah-tengah sahabatnya. Belum ada pemimpin di atas muka bumi ini, apapun levelnya, yang berpesan meninggalnya nanti dikuburkan di tengah-tengah sahabat. Pasti mereka minta di pemakaman keluarga, di samping anaknya atau di samping istrinya. Rasulullah kemudian menitipkan amanah dengan ilmu hikmat, dia dimakamkan di makam sahabat. Artinya jangankan kemudian ajarannya yang bersanad, yang bermata rantai dengan sahabat, makamnya pun, jenazahnya pun masih berentetan dengan jenazah-jenazah atau makam-makam saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya, menandakan bahwa ajaran Islam itu memang mata rantainya jelas. Itu satu. Kemudian beliau meninggal, ya, sudah memiliki kemudian sahabat-sahabat yang melanjutkan kemudian tonggak estafet daripada ajarannya. Dia menyimpan Al-Quran, dia menyimpan hadits untuk sebagai dua senjata untuk melumpuhkan alam semesta ini. Itu luar biasanya Rasulullah. Kemudian pada saat beliau meninggal tidak menyusahkan siapapun.
Dan kematiannya itu juga sangat mulia. Kematiannya sangat terhormat. Kenapa? Ajarannya sudah selesai, sudah tamat ajarannya, semuanya sudah diserahkan kepada umat Islam. Tamat ajarannya itu. Bandingkan dengan Yesus, matinya terkutuk. Katanya Tuhan, mati terkutuk. Rasulullah baring cantik di pangkuan istri. Ada yang mati di atas tiang pohon digantung selayaknya pencuri ayam. Ini kalau kita ngomong kayak gitu dibilangnya menyakitin hati. Itu fakta, Bung. Diludahin sebelum mati, ditonjok sebelum mati, ditampar sebelum mati, ditumbuk mukanya sebelum mati, bahkan dengarkan, ditelanjangin sebelum mati. Habis itu diminumkan racun ke dia, habis itu digantung, dijadikan sebagai tertawaan oleh bangsa orang ada yang pada saat itu. Memilukan dan memalukan. Apa yang Anda banggakan dengan kematian Tuhan Anda itu? Ayo. Jawab. Silakan. Yang ya Bang ya. Satu Jangan lagi di-mute lah, jangan di-mute lah. Ditombak lambungnya, itu lagi. Silakan. Jangan di-mute. Boleh saya jawab? Oke. Selamat siang ya Bang. Oke ya. Semuanya. Oke. Sebentar. Jangan dipotong dong. Bukan, Tapi Bang, giliran saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Tahan kata ya. Bentar Bang. Jadi bagaimanapun proses kematian siapa sekarang? Oke, aku aja dulu Bang ya. Tahu dulu anak soleh, kamu ini nyampur-nyampur aja. Ini aja. Sabar Bang, anak soleh. Iya. Sabar. Siap Bang, siap. Biarkan saudara kita dulu Nando ini yang pelan tapi pasti. Pasti hancur maksudnya. Lanjut. Terserahlah saudara Juma mau bilang apa ya. Iya, silakan, Pasti silakan saya aja. jangan di mute ya. Mau apapun itu statement kalian tentang proses kematian Yesus kami, tapi endingnya tengok. Dunia gelap gulita, gempa bumi. Terus orang-orang yang tadinya itu pulang dengan memukuli dirinya sendiri itu perasaan sangat bersalahnya bahwasanya mereka baru mengakuin kebesaran dan ketuhanannya Yesus. Nah, sementara yang kalian sebut nabi tadi itu aku heran, meninggalnya dia itu 3 hari dibiarkan sampai belalak hijau kayak gitu. Terus setelah meninggal, kenapa para sahabat pada perang ya? Bisa Anda jelaskan di situ? Silahkan. Oke, bisa, sangat bisa. Jadi yang pertama, tuduhan belalat hijau itu tidak ada dalilnya ya, itu penistaan ya. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya sepeninggal beliau gempa bumi, bla 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 bla, apalah artinya gempa bumi? Apalah artinya yang Anda sebutkan? Susun semua cerita-cerita yang membanggakan Anda. Faktanya Yerusalem tidak percaya kepada Yesus. Saja dulu poinnya. Camkan itu baik-baik dulu ya. Kemudian ke-11 muridnya tidak percaya kalau dia bangkit. Itu diterangkan dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Murid-murid tidak percaya kebangkitan. Dan satu hal hadiah buat Anda. Orang yang percaya kebangkitan Yesus dari kuburan itu adalah hanya orang-orang jahat dan hanya angkatan tidak setia. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu yang kedua. Kemudian kalau Anda mengatakan apalah artinya sahabat-sahabatnya berperang, beliau sudah menerangkan sebelumnya akan terjadi hal itu seketika dia pergi. Dan faktanya betul. Berarti ini Nabi luar biasa. Sedangkan yang terjadi, umatnya Yesus habis dibantai oleh musuh. Pengikut Yesus habis kemudian dimusnahkan oleh Paulus, pendiri agama Kristen. Dan setelah dia pergi terjadi kisruh besar-besaran antara orang Yahudi dan orang Roma. Siapa bilang itu tidak terjadi? Setelah itu kembali lagi perang saudara terjadi antara Katolik dengan Protestan habis-habisan sampai hari ini. Baru-baru Timur Tengah kita lihat bagaimana orang Rusia dan hancur semua perang-perangan dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu bercerita seperti itu. Faktanya
yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah internal mereka. Dan fakta yang ada pada saat itu adalah umat Islam bersatu padu. Perselisihan yang terjadi hanya hal yang sepele. Meskipun kemudian terjadi pertumpahan darah, tapi bisa diamankan. Islam tetap berjaya. Islam tidak pernah rubuh dengan adanya perselisihan. Islam tidak membuat sekte baru. Islam tidak membuat kemudian dua Islam itu terpecah menjadi dua agama. Tidak. Tetapi kalau di Kristen, perpecahan Yahudi dan Kristen, perpecahan yang sangat luar biasa, sudah 2000 tahun tidak pernah menyatu. Kemudian antara Katolik dan Protestan dan sekte-sekte lain tidak pernah menyatu. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kembali kepada yang tadi, Bung, bahwasanya Tuhan Anda itu mati, diludahin, ditampar, ditelanjangi. Kurasa itu tak ada hinaan di atasnya lagi. Tak ada. Tak ada lagi penghinaan di atas penghinaan itu. Itu penghinaan yang tidak bisa diterima oleh akal. Ada sosok Tuhan ditelanjangi oleh ciptaannya, diludahin oleh ciptaannya, kemudian ditampar, ditombok, lalu kemudian digantung di atas pohon. Ngeri kali, Bang. Lanjut. Baik, Saya baik. boleh nanggapin enggak? Baik. Taruh dulu Bang Anak Soleh, nanti terjadi segitiga panjang jadinya. Nanti kalau Pak Nando mundur baru Anda gitu ya. Oh gitu ya, siap-siap. Ya. Baik, baik, baik saudara Juma. Oke ya. Dari tadi saya sudah mengatakan, apapun itu ocehan kalian tentang proses penderitaan Yesus sampai kematiannya, itu terserah kalian saja. Padahal sebenarnya Yesus saya itu, Yesus kami itu sekali tiup itu mati itu semua, tercampak semua sekali buk. Masalah si Paulus juga, ya nggak usah ketawa dulu, sabar, jangan tergoncang ya, jangan tergoncang. Seandainya ini ada tergoncang kau kan. Seandainya ini ada kontes ya antara nabi kalian sama, oke lah, Yesus itu nggak Kontestasi. kontestasi. Oke, nggak usah terlalu terguncang cuma ya. Saya bawa Yesus saya itu kontesnya dari kalian aja ya, nabi ya, nggak dari Tuhan ya. Seandainya ada itu, udah tereliminasi itu si Muhammad itu. Karena itu nggak masuk kategori itu yang seperti yang gitu-gituan. Seharusnya kan yang kita mau itu tanda-tanda seseorang itu super, tanda-tanda seseorang itu. Contohnya manusia biasa saja. Kalau dia punya kelebihan, ada indigonya, ada kelebihannya. Lahir ya, kenal nggak dengan bayi sarung? Ah, di situ orang kan begitu maksudnya. Begitu meninggal dia apa? Ini yang Anda jawab seperti itu. Sama aja dengan saya orang Batak meninggal, diamanahkan kok. Saya mau dikebumikan di sini, saya mau dikebumikan di tengah-tengah warga saya sama aja. Maksudnya itu bukan begitu. Tengok, akhirnya Paulus bertobat. Tengok, Panglima Besar mau bertobat. Orang-orang yang tadi meludahin, mengolok-olok, memukul dirinya sendiri, menyesal dia. Karena Tuhan kami itu menunjukkan, silahkan kau mau bilang saya apa. Ibaratnya sama seperti kamu cuma, kita biarkan kamu sampai di angin, di puncak. Nanti jatuhnya baru kau rasakan nanti. Seperti itulah Tuhan kami. Seperti itulah dia. Ada yang kejang-kejang kan? Ini hak jawab saya. Ini hak jawab saya ya. Gantian ya. Tergoncang nggak? Jadi gini, Saudara Nando, kalau gantian gitu. Kalau saya jadi Anda, saya sebenarnya malu gitu ya. Malunya apa? Nabi kok saya bandingkan dengan Tuhan saya gitu. Nabi loh, dibandingkan dengan Tuhan, kan pau. Itu namanya pau. Lucu ente ini. Ikut kontes kau. Sabar dulu. Maupun Anda yang memasang konteks ini, kontesnya seperti itu, tapi faktanya kan Yesusmu itu Tuhan. Anda mau kemana? Ini bukan kita sedang bersandiwara, ini kita sedang berbicara mengenai apa? Kebenaran. Dan kalau Anda mengatakan seperti yang Anda uraikan, saya tidak peduli dengan segala apa yang kau ucapkan, Bang Suma. Ya saya pun mengatakan itu. Saya tidak peduli dengan ucapan Anda bahwa dia begini bla 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 bla. Faktanya dia diludahin, lu mau apa? Faktanya dia ditelanjangin, lu mau apa? Faktanya dia ditonjok, ditampar, lu mau apa? Selevel nabi aja, nabiku itu nggak pernah diperlakukan kayak begitu. Ini Tuhan lo, Tuhan.
ditampar, diludahin, ditelanjangin untuk tidak dicoli di situ rame-rame. Apa-apaan Anda mau membandingkan Nabi katanya? Saya pakai standarmu, kita pakai nabi-nabi aja ya. Nabi kok mati terkutuk digantung, Bang. Otak Anda itu taruh di mana? Tuhan dipantai di atas pohon. Kalaupun tak mau Tuhan, Nabi dipantai. Nabi kami tak ada, Nabi kami tak ada ditombak, Nabi kami tidak ada diludahin, Nabi kami tidak pernah ditampar, Nabi kami kemudian tidak pernah ditelanjangin. Oh, Nabi ente. Habis itu Anda jadikan itu sebagai suatu kebanggaan. Oh, rusak ente, saudaraku Nando. Anda butuh rumah sakit kayaknya. Masa Anda bangga Tuhan Anda digituin? Apa Nabi Anda digituin? Ditombak, ditampar, diludahin, ditelanjangin. Anda menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan. Sakit anta, Bung. Ada gangguan di kepala. Seorang nabi diperlakukan seperti binatang pun tak layak diperlakukan kayak begitu. Lalu yang Anda banggakan apanya? Apa yang Anda banggakan? Coba. Karena dia kenapa Anda banggakan? Bangganya karena oh dia mampu melakukan itu semua. Mampu apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Anda bisa apa dengan tanggapan-tanggapan Anda itu? Nggak bisa. Sekarang kalau Anda mau lihat sisi kehebatan, Yesus mampu tidak kemudian menjadikan Yerusalem itu menjadi pengikutnya? Mampu tidak? Bandingkan Rasulullah, mampu sejazirah Arab dan bertahan 1400 tahun lebih menjadi pengikutnya sampai detik hari ini. Bagaimana dengan Yesus? Tak ada pengikutnya Yesus sekarang, nggak ada. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu anti Yesus, anti terhadap Yesus. Itulah Kristen. Kristen itu hadir karena adanya orang-orang Yahudi yang anti kepada dirinya. Orang-orang yang anti kepada dirinya lah yang mendirikan agama Kristen itu. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian, silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya tampar cantik dulu kamu ya. Ya. Saya tadi udah bilang berulang-ulang. Mau apapun statement kalian menghina Ya sama, Yesus mau apapun kami, statement Anda juga sama. Sama, Tuh, saya juga bisa melakukan itu Oh kan. macam jual obat kau. Ya, emosi dia. Enggak, kayak anak-anak kau. Bang Nando. Diskusi itu yang teratur. Kayak anak-anak kau. Diam dulu ya, saya sebagai moderator, Katanya Anda kau diam dulu. Buddha kau. Saya sebagai moderator, Anda diam dulu. Emosi dia. Saya ya jangan emosi. Gini loh ya. Ini terakhir nih, sebelum Anda keluar nih. Apa kontribusi Bible? Apa kontribusi Al-Quran dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan? Nah, itu yang Anda harus pikirkan. Jawab nih Kristen semua yang ada di muka bumi nih. Apa kontribusi Bible dan apa kontribusi Al-Quran di dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Kalau nggak ada yang mau jawab Kristen, Banyuma aja silakan. Terserah mau ke kiri mau ke kanan, Banyuma, monggo. Kalau kontribusi nggak ada, sedikit pun nggak ada. Itu aja. Tapi kalau Islam ya merdekanya Islam, merdekanya Indonesia kan umat Islam. Itu aja sih Bang Adi. Gak usah terlalu diperpanjangkan itu, sakit hati nanti saudara Nando. Ini aja udah mau mati dia. Kalau dalam Alkitab. Ini Nando lu jawab pertanyaan gue itu. Dari pahlawan, Bang. Iya, biar ku jawab. Iya, Nanda, dia mau jawab Banyuma, dia mau jawab dia. Biar ku jawab. Ya, Yang coba. kau pikir udah debat kali Al-Quran kau itu dibanding. Ya pertanyaannya apa coba? Pertanyaannya apa yang mau jawab? Udah jelas kami itu saling mengasihi. Kalau kalian itu kan anak pedang. Dengar kontribusi. Kau cerita ala kau. Aku udah ngerti arah kalian. Ya kita kan minta pertanyaannya Kontribusi. apa? Masalah Apa manfaatnya Bible rohani itu untuk dibawa. negara ini? Banyak. Apa? Satu aja, gak usah banyak. Apa? Apa? Sesama manusia saja kalau tidak saling mengasihi takkan bisa. Saya ngerti maksud kalian. Aduh. Slogan cita-cita itu. Alah, jadi maksud kau apa kontribusi? Ya dari apa Al-Quran kalian kontribusi apa? agamamu? Nanya balik malah dia. Iya, itu.
Ya, kau jawablah. Untuk negara Aku ini udah apa? jawab. Apa? Itulah dia. Kontribusi Banyak. agamamu apa? Banyak. Apa itu? Banyak. Apa? Enggak usah. Ya, Sepotong salah aja, satu- secuil, setai kuku aja kalau ada, setai kuku kalau ada. Itu. Apa? Saling mengasihi. Ketawa kau itu sudah menandakan kalau kau itu nggak ada apa-apanya. Saling mengasihi, Nggak ada kentut. Kentut lah kau situ. Apa? Kristen Jadi saling Al-Quranmu mengasihi. apa? Jadi Al-Quran kau apa? Satu gereja dengan Al-Quran- gereja lain, sekte lain sama sekte yang satu aja nggak pernah duduk bareng minum kopi. Saling mengasihi pula kau bilang. Parah kali kau Nando. kau jelaskan. Tidak, udah. Kontribusi Kau pelihara Al-Quran babi kau. aja lah sana di Nando, kampung dengarkan. sana. Iyalah, Nando, mana dengarkan ada dulu seperti pertanyaannya. Kontribusi Nabi kepada nggak pihak. ada. Kasih mengasihi nenek tuyul. Nando, Banyak Jadi cerita. kontribusi kalian apa? Nando. Inilah Nando, dengerin dulu, Nando. Dengerin. Kan Banyak waktu ada penjajah Nando, waktu ada penjajah masuk gitu ya. Waktu ada penjajah masuk nih. Nah, supaya Indonesia bisa merdeka, apa kontribusi Agamamu lakuin Bible apa? di situ? Apa kontribusi Bible di situ? Mengusir penjajah. Kalau ke Bible buat Ntar dulu rasa anak soleh. Ntar dulu. Apa kontribusi Bible mengusir penjajah, Bang? Silakan Bang Nando. Kalian itu ngasih-ngasih. Coli sama-sama di gereja. Siapa bilang nggak Sama bisa jawab? penjajah. Kan? Nanti kalian itu tidak terima dengan yang kubilang. Apa Betul. coba sebut? Coba. Luar Coba. biasa itu Alkitab kami itu. Mengasihi penjajah, betul? Luar biasa. Betul? Mengasihi biar kalian- penjajah, betul? dengar dulu biar kalian tahu ya seperti Mengasihi penjajah, benar gak? biar ku jelaskan nih. Ya, silakan. Terjungkir kalian betul. Ya, tapi jangan Coba, image coba. ya. Seperti Coba. kalian bilang itu, Kristen itu masuk ke Indonesia karena penjajahan. Pertanyaannya apa? Nggak usah kau sandiwara kali, Nando. Ke situ aku nanti. Nando. Ke situ aku Pertanyaannya nanti. apa Ke fungsi situ. Bible Bodoh. ketika penjajah datang, Nando? Ke situ aku nanti biar kau tahu. Ke situ. Jangan terguncang terus. Coba apapun yang kau Kau ingin katakan. Kau kan- Mana? Langsung kau kan- aja apa? Makanya biar ku Ini jelaskan ini sedikit. pertanyaan siksa itu banyak, Pak. Pertanyaan siksa. Kecil kali pertanyaan kau itu. Ya udah, silakan. Kecil Bang ya, Nando. makanya dengar dulu ya, Bang dengar Nando, dulu ya. aja nggak ada, nggak ada Bang Nando. Di Enggak, dalam Bible seluruh itu saudaraku, nggak ada, biar Bang. biar orang ini paham, ya. Baru nanti kan dia jelaskan nanti apa kontribusi dari Al-Quran dia, kan gitu. Wes, Harus mantap. harus balance. Jadi kalau memang Kristen itu sebelumnya ya, saya Ngarang lagi. dengar ke situ dulu ya. Ngarang nih. Ngarang. Kok ngarang? Kau pikir Ngarang ini? nih. Kau pikir ini macam Al-Quran kau ngarang-ngarang? Ya, jadi gini ya. Kalau memang Kristen itu dari penjajahan 350 tahun kita Enggak dijajah. kontribusi Ini sudah mengusir Kristen penjajah. itu. Kita tanya Oke. itu, Nah, kontribusi. Nah, Apa? Kami sangat dengar jangan dipotong-potong. Apa? Aku cuma sudah mau tepuk Ini- tangan ini apa? Ini ku tampar Apa? cantik lagi kau. Ah. Ya, ku tampar cantik lagi kau. Tangkis pula, Udah bisa kau diam? Tangkis. Bisa kau diam? udah jawab aja, udah Bisa kau jawab. diam? Tangkis. Nando, saya hormati dirimu Nando, diskusi hormati dirimu. Nando, Langsung jawab. Ini bermartabat, kita berdiskusi bermartabat. Iya, hormati dirimu, Bro. Oke, Bang Nando kalau apa saya aja yang jawab ya. Gini Bang ya, teman-teman. Kalian tidak menghormati diri kalian. Bentar Bang. Nando dianggap anak kecil sama anak soleh. Bentar Bang ya. Bentar. Aduh, kasihan kau juga. Enggak, Kasihan kau. sekali Dibantu lagi kau terakhir kan, saya Nando, kasih kan? kesempatan kepada Nando. Terakhir, apa kasihan kau kontribusi juga, kasihan. Bible? Apa kontribusi Bible dalam aja, Bang. memperjuangkan kemerdekaan? Terakhir untuk Nando. Saya jawab boleh Bang. Entar dulu Bang, nah, terakhir untuk Nando. Banyak aku bilangin. Apa itu? Banyak. Apa? Banyak. Apa? Kasih. Titik. Kami mengasihi. Titik. Udah diam ya. Kalau Diam. memang udah Kasih. jadi Kasih Indomie. Penjajah kok dikasih. Bang Nando. kami bawa Jadi kamu mereka kasih ke dalam doa. penjajah? Kami bawa mereka ke dalam doa. Jadi kamu Kami kasih lawan mereka penjajah. dengan doa. Kami lawan mereka dengan doa. Bukan macam kalian kembang karena pedang. Berarti Aduh, kalian itu masuk yang ke paling bangga, rumah. Berarti kau ke gereja sama-sama penjajah gitu. Ketahuan.
Berarti kamu itu antek-anteknya. Kau lu- Udahlah, kau diam, Kau jangan lupa nggak ada sejarah ilmunya, kau. Nando Jangan diam, lupa diam. sejarah Kau kau. nggak ada Malu ilmu, kau nggak ada kan. ilmu. Ini belum Agama semua warisan kejawab ini. penjajah, agama warisan penjajah, diam, diam. So cantik. Bagaimana Dia mau adu, mungkin? Bang, ya. Bagaimana? Entar dulu Bang Soleh. Bagaimana mungkin Bible ada kontribusinya mengusir penjajah, sedangkan penjajah ini yang membawa itu. Dia bilang Kontribusinya. tadi, Gimana? tadi dia bilang, Bang, dia ya. bilang apa dia bilang tadi dalam doa katanya. Dalam doa. Kami dukung mereka dalam doa. Silakan Anda Boleh Soleh. bang. Ya. Kontribusi Bible itu tidak ada mengatakan untuk bagus. gimana-gimana. Mantap. Jujur. Itu baru jujur. Ya, saya akui bang, karena di dalam Bible itu ngajarin kasih, tapi tidak bukan kontribusi untuk mengasihi oleh musuh gitu. Maksudnya musuh dalam penjajahan gitu bang. Oke. Tapi kontribusi orang Kristen ada bang. Seperti pahlawan-pahlawan itu juga ada dari orang Kristen gitu untuk membela Indonesia ini gitu bang. Jadi kita nggak boleh ngakui cuma dari Islam aja. Kita harus konsisten toh. Walaupun memang mayoritas pahlawan-pahlawan itu dari Islam gitu bang. Kalau tapi lihat juga pahlawan-pahlawan Kristen itu jangan diabaikan gitu bang. Nanti kalau sempat kayak gitu bang, jadi ada tersinggungan. Jadi mereka menganggap saya berarti bukan orang Indonesia. Jadi nanti ada istilah pemekaran atau gimana-gimana. Jadi jangan ada bernarasi sempat ada kayak gitu. Jadi saya katakan di dalam Bible tidak ada bagaimana untuk dalam membela Indonesia gitu bang ya. Itu aja dari saya. Nah ini Oke, tadi saya ingin Ya, saya Bang. ingin tanya dulu sedikit anak soleh. Saya ingin tanya dulu kepada saudara. Ya bang. Kasih yang Anda maksud itu di Kristen itu yang mana? Kasih kami itu bang gini bang, kami itu kasih kepada sesama manusia bang. Jadi contohnya musuh bang, misalnya musuh, misalnya orang mau menyerang kita, kita harus mengasihi tanpa melakukan perlawanan. Maksudnya kita jangan lagi melakukan peperangan sama mereka, tetapi kita harus. Nah gini bang, kita harus berdialog. Maksudnya gini, kita bikin perjanjian sama orang, contohnya gitu bang. Jadi kita bikin, udahlah nggak usah kita perang, kita duduk bareng, apa yang mau dibahas. Misalnya tetap ngotot-ngototan kayak gini bang, ya udah kami itu tetap bang mengasihi dia, tetapi dengan ada apa ya gimana bang ya, ada unsur yang baik gitu bang. Jadi itu gimana? berarti masa penjajahan Kristen tidak ada dong ya? Karena peperangan itu terjadi benar. Iya bang, gini bang. Berarti Kristen tidak ada di situ. Bukan bang. Gini bang. Kemana Kristen katanya dia yang melobi supaya tidak terjadi perang? Gini bang. Ada hukum Tuhan harus dipakai, ada hukum kemanusiaan harus dipakai bang, gitu bang. Ini kan terus kita kemudian hukum kemanusiaan untuk membela negara kita. Terus kemudian kalau tidak ada musuh berarti ajaran Kristen ini tidak pakai. Karena kasih itu musuh kan? Jadi kalau tidak ada musuh bang. gimana? Kalau nggak ada musuh pun bang lebih enak bang, gitu bang. Nah, Karena kasihnya gimana itu? Walaupun Kalau tidak ada musuh, kalau tidak ada musuh kasihnya kayak mana itu? Kasih, bang. Maksudnya kasih itu kayak mana? Cium-ciuman itu, gitu, pegangan tangan, pelukan, inilah, Bang. suap-suapan Kalau nggak apa-apa gitu. lah, dianalogikan seperti itu, ya itu terserah sama Bang Juma gimana-gimananya. Tapi Ya gini, Bang, kita sedang mencari ajaran kasih itu yang mana di Kristen karena kita nggak menemukan itu. Apa yang disebut kasih di Kristen itu apa? Ya nggak mungkin apa nggak baca dalam Kristen itu kasih itu gimana gitu. Iya, coba prakteknya dalam kehidupan itu apa? Kasih di Kristen itu apa prakteknya apa? Saling Gini, cari Bang. kutu, Oke. Gimana? Gini, saling Bang. cari Itu kutu tergantung atau manusianya, gimana? Bang. Gini, Menyikatkan Bang. gigi Yesus, ke gini, teman yang lain, saling gantian Bang. menyikat gigi atau kayak mana? Bukan gitu bang ya. Jadi yang mana? Kasih itu- Kristen itu yang mana? Kasih Kristen itu misalnya bang ya, saling menolong sesama manusia misalnya. Iya, Bang, ya. kalau Misalnya menolong teman mah itu semua perlu. agama lakukan itu, Bang. Gimana bang? Semua agama, bahkan orang yang tidak punya agama, bahkan semut pun saling menolong kalau cuman itu, Bang. Iya, tahu. Jadi nggak ada yang menonjol di Kristen itu Ini, bahwa Bang. kami Kristen agama kasih, ada sesuatu yang dimiliki oleh Kristen yang tidak dimiliki agama lain. Itu apa kira-kira?
Nah gini bang ya, kasih itu bang ajaran dari Yesus ya bang ya. Makanya kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Supaya makanya dibilang kasih. Ya, yang mana itu? Yang mana bang? Abangku, yang mana yang Anda tanya bang? Yang mana ajaran kasih di Kristen itu? Yang mana? Yang mau kita lihat itu yang mananya? Kan selama ini kan Kristen itu ajaran kasih. Ya itu slogan, tapi prakteknya yang mana? Banyak bang, banyak. Ya Kalau contoh. Gini bang. Kita Contoh. toleransi. Ya, itu mah bukan kasih itu. Kalau toleransi semua agama juga punya. Belum tentu bang. Belum tentu. Contohnya yang mana? Mana toleransi agama lain tidak ada? Oh ada bang. Nah, contoh. Pembubaran gereja. Contoh ada. Oh, jadi pembubaran gereja itu bukan cerminan kasih. Kalau penghancuran membom masjid itu membunuh orang Islam yang lagi sholat, yang lagi belajar sampai pemakamannya ada 40.000 jiwa, itu kasih juga. Di mana bang? Di mana posisinya itu bang? Loh, yang menjajah selama ini Anda pikir siapa? Bukan, sekarang bukan gini loh bang. Aku makanya naik ini bukan masalah ini bang ya, tapi sudah saya jelaskan. Enggak, kan kita ingin cari. Kita ingin cari ajaran kasih. Saya mau bahas tentang Allah itu bang gitu. Ajaran kasih di Kristen ini yang mana? Apakah yang ada di Poso, yang ada di Ambon, yang ada di Papua itu yang disebut ajaran kasih? Nah gini bang ya. Itu tergantung individunya bang. Jadi ya kalau kok jadi individu? Yang kita cari ini agama Kristennya. Gini. Di mana di Kristen itu ada agama kasih? Yang mana? Saya belum tahu yang mana. Belum pernah lihat ada ajaran kasih di Kristen itu yang mana. Semoga ya nanti abang dapat aja bang ya. Oke, saya ini ketertarikan tentang yang mana ajaran kasih di Kristen ini? Ya Allah, yang mana? Tunjukkan ke saya. Saling jilat-jilat jilat-jilat belakang. Aku kasih kamu kayak itu gitu, atau yang kayak mana? Cari kutu. Analogi abang seperti cari kutu atau sambil saling memotong kuku saudara-saudara yang lain. Ya nggak gitu. apa-apa. Misalnya si A dengan si B sama-sama Kristen. Yang si A menyikat giginya si B, yang si B menyikat giginya si A. Itu ajaran kasih atau yang mana? Ya harus Anda tampilkan ajaran kasih yang tidak ada di agama lain. Gini, memang agama Kristen ini agama kasih, yang lain bukan agama kasih. Nah, tunjukkan agama kasih yang dimiliki Kristen itu yang tidak dimiliki oleh agama lain itu yang mana? Tentang kasih bang. Kalau tentang kasih nanti saya tunjukkan lagi. Ini saya bahas. Enggak. Kita ingin kan Allah sama Allah. Nama Anda ini loh anak soleh, anak soleh kan itu yang ku kejar. Arti ini wakil agama kasih nih. Saya mau tahu agama kasih, ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Yang tidak dimiliki oleh agama lain. Apakah yang Anda maksud agama kasih itu adalah mengambil istilah-istilah agama lain? Itu maksudnya. Dengar Bang Juma ngomong, dia nggak denger. Bro, kalau Bang Juma bicara, Anda dengerin supaya nyambung gitu loh. Ya, gitu loh. Kita ingin tahu ajaran kasih itu yang mana yang tidak dimiliki oleh agama Anda, agama lain. Ini loh agama kami agama kasih. Kita mau lihat yang mana. Oh, mengasihi, membantu sesama, menolong. Oke bang ya. Itu juga dianut oleh agama lain. Saya jawab ya bang ya. Saya jawab tentang kasih. Ya, silakan. Ajaran kasih yang mana? Di saat gereja kami dibom atau dirusakkan atau di gimana kami tidak melakukan pembalasan. Itu ajaran kasih bang. Cuman itu. Jadi kalau tidak ada dibom, ajaran kasihnya nggak ada. Bang ke topik ke Allah bang. Boleh nggak? Berarti kalau tidak dibom tidak ada ajaran kasihnya. Nanti dibom baru kasih gitu. Bukan. Kalau dengar, kami dengarkan kasih saya. musuh bang. Gini bang, kalau kan kalau yang Anda maksud kasih itu dilempar gerejanya bom itu tidak melawan, itu Anda sebut kasih. Lalu Anda ingin mengatakan Islam ini ajaran apa? Ketika 350 tahun orang Kristen datang ke Nusantara, menghabiskan pesantren, menghabiskan masjid, membunuh santri-santri dan para ulama. Tapi setelah kami umat Islam berhasil mengusir mereka, rumah gereja mereka, mantan budak-budak mereka, kemudian kami tidak ganggu. Anda ingin menyebut kami ajaran apa itu namanya? Gini bang ya. Sekarang kita bukan ke zaman dulu lagi bang. Ya.
sekarang kan abang nanya tentang kasihnya ke orang. Di saat makanya gini bang, nggak apa-apa, ketahui nggak apa-apa. Ini Lucu. Ini berarti begini, saudara Nasoli. Ini sama halnya Anda sudah melakukan pembunuhan, sudah melakukan perampokan, sudah yang melakukan melakukan pemerkosaan, sudah melakukan melakukan perampasan. Setelah Anda puas melakukan ini semua, Anda sudah tua. Nggak bisa lagi perkosa orang karena nonotnya sudah loyo, nggak bisa lagi mencuri barang orang karena tangannya sudah buntung, nggak bisa lagi memukul orang karena kakinya udah patah. Barulah kemudian mulut Anda berkata, kami ajaran kasih. Itu maksudnya. Begitu. Jadi ibarat Kristen ini setelah puas kemudian melakukan kemaksiatan, pembunuhan, perampokan, perampasan, udah puas sepuas-puasnya kemudian lalu mengaku kami ajaran kasih loh. Itu yang dulu, jangan lagi bahas yang dulu. Kita yang sekarang ini bro, kami ajaran kasih loh. Kalau kalian bom gereja kami nggak melawan loh. Itu maksudnya ajaran kasih itu kayak gitu-gitu. Hah? Oke bang. Yang itu Kalau yang Anda maksud kita ajaran tanya, kasih? Bang, siapa yang melakukan penjajahan pertama bang? Kalau menurut abang? Ya siapa? Memulai pertama. Siapa Abang, yang datang ke Indonesia ini siapa? Orang Indonesia yang keluar menjajah kita atau orang Kristen yang datang menjajah? Itu dulu. Siapa yang memulai? Orang pribumi nggak pernah ke Belanda kok mau menjajah di sana? Orang Belanda yang datang ke sini menjajah, mendirikan gereja. Kok Anda bertanya siapa yang mulai, sahabat? Kita boleh nggak bang? Kalau mau dua arah. Ya ini sudah dua arah ajaran kasih kan? Oke, saya jawab bang ya. Berarti abang menuduh orang Kristen itu nggak ada ajaran kasihnya, gitu kan bang? Justru saya mengakui agama Kristen itu agama kasih. Kita akui, tapi sekarang kita cari pembuktian. Mana buktinya agama Kristen itu kasih? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya kan? Yang mana? Sudah saya bilang bang. Yang mana itu? Gereja Yang mana? Dibom, nggak kami balas. Gereja dipaksa tutup padahal sudah ada perizinan, nggak ada kami balas. Itu kasih. Ya. Jadi itu kasih. Ya kasih karena kami nggak balas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di Ambon, yang ada di Papua, yang ada di Poso? Bentar, astaga. Astaga. Bentar bang ya. Sabar bang, sabar. Kan abang nanya kan kasih. Jangan menurut yang kemana-mananya bang. Lah, kalau yang kayak begitu kami lebih kasih berarti. Masalah Ambon. Bang, kalau yang kayak gitu-gitu kami lebih kasih berarti. Karena kami dijajah 350 tahun. Pesantren rata dengan tanah. Pahlawan-pahlawan kemudian banyak berguguran. Anak-anak santri ribuan mati dibinasakan oleh penjajah yang beragama Kristen. Kuburan-kuburan masih tergeletak di mana-mana 40.000 jiwa. Itu pelakunya siapa? Penyembah Yesus. Kami umat Islam ketika berhasil mengusir mereka, antek-anteknya mantan budaknya ada kami ganggu. Berarti kami lebih kasih dong kalau begitu. Kalau hanya sekedar gereja saja, apa sih? Hanya sekedar gereja dan kita belum tentu juga pelakunya itu adalah Islam, belum tentu juga. Belum tentu juga. Boleh nggak saya ngomong bang? Iya, kita bertanya ajaran kasih di Kristen itu ternyata adalah bom diledakkan. Bom diledakkan, kalian tidak melawan karena ini negara hukum. Kalian melimpahkan ke polisi. Coba kalau tidak negara hukum negara kita ini, apakah orang Kristen dibom gereja yang diam-diam baik? Coba yang disebut ajaran kasih itu bang, bukan negara kesatuan, dibom diam-diam saja. Itu baru ajaran kasih. Ini begitu dibom, telepon polisi sana sini, cepat datang ke sini, kami dibom. Pokoknya kami tidak mau tahu. Tangkap. Buat ajaran kasih kok gitu. Oke bang. Abang mempercayakan kepada negara untuk menyelesaikan kasus itu bukan ajaran kasih. Kalau masjid dibom, dengar, kalau masjid dibom, apakah umat Islam juga akan berontak? Tidak. Umat Islam akan melapor ke negara untuk diamankan. Begitu. Oke bang ya. Jadi gugur ya. Bang, ya. Berarti nggak ada bukti Kristen agama kasih ya? Nggak ada ya? Nggak apa-apa bang. Gugur. Saya akan jawab ya bang ya. Apalagi? Saat
Udah. Berpindah topik. Udah cukup aja, Pak. Sekarang Gak ada bukti, gak ada bukti. Iya, nggak ada bukti. Sekarang kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan. Kasihnya udah, yang lain lagi ya. Kasih udah. Tapi gugur. Sudah Ya. sudah saya jalan. Tadi dulu, dengerin dulu moderator. Ini kan stuck di sini loh, anak soleh. Ajaran kasih udah, biarlah netizen yang membuktikan, yang mencernanya kan gitu. Sekarang selain ajaran kasih, kontribusi Bible itu mengisi kemerdekaan apa lagi? Satu item kasih udah. Item berikutnya apa? Silakan. Bang, kan tadi kan sudah saya jelaskan. Di dalam Alkitab tidak ada hubungannya sama dengan perjuangan Indonesia, Bang. Udah mengisi kemerdekaan. Tidak ada mengisi kemerdekaan, Bang. Sudah saya sudah saya kasih tahu loh. Gitu loh. Kan sudah saya bilang tadi, Bang. Udah cukup. Kenapa enggak? Udah. Ini Bang, boleh kita Ntar dulu Bang Juma lagi nanggapi. Baru pindah ke topik. Silakan Bang Juma. Ternyata nggak ada kontribusi Bible apapun menurut dia, Bang. Memang Silakan. nggak ada, Bang, nggak ada. Karena kalau Kristen itu tidak akan menggunakan Bible itu tentang peperangan, Bang. Ya udah cukup, Bang. Anda udah jawab. Bang Juma lagi baru pindah topik. Silakan Bang Juma. Kealahan aja, Bang, ya kita bahas. Nah, kealahan. Bahasa kasihnya keluar. Enggak, kita kealahan aja, Bang. Apa itu kealahan? Coba. Tadi Apa Bang itu Abang kealahan? bilang, oke. Ini kan saya menggunakan Apa bahasa itu? Indonesia. Kealahan coba Anda jelaskan dulu, itu kealahan itu apa Kan, maksudnya? tadi kan Abang maksud kenapa orang Kristen Ajaran kasih mengatakan kealahan. dengar, Bang, ya. Anda ditanya itu apa maksud kealahan itu apa? Sekarang tadi Abang masalah Allah, ya, Bang, ya. Apa sih? Sekarang Abang tadi membahasnya. Ya udahlah, daripada nggak ada mainan, orang Kristen Bang Juma, mencuri itu, Bang, ya. Benar nggak, Bang, tadi awal-awal Yes. pertama? Oke, kita Betul. bahas ini, Bang, ya. Nama Allah itu, Bang, di dalam Quran ada enggak, Bang? Innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Aku ini tidak ada Tuhan selain daripada aku. Di mana, Bang? Kita boleh buka, Bang? Oh, 14. Quran. Kayaknya tinggi juga ilmu Anda nih. Al-Quranul Karim surat Taha ayat 14. Coba, Bang. Nukarim surat. Anda bisa baca Quran. Anda bisa baca Quran. Enggak, gini, Bang. Soalnya gini, Bang. Saya akan lihat juga di sini, Bang. Apakah sesuai gitu, Bang? Coba dulu, Bang. Ya silakan Anda baca Di surat berapa Quran itu, surat Taha ayat Taha itu surat berapa? 14. Kita bahas, Bang, ya. Bisa Quran ente? Yakin? Coba aja deh, Bang. Coba. Alamak. Iya Taha ayat 14 katanya bisa Quran. Gimana sih? Enggak, itu nama suratnya surat apa, Bang? Nama kan suratnya Taha Jadi kan enggak apa, ayat Bang. 14. Enggak, nama suratnya, Bang. Nama La haula wala quwata illa Nama suratnya billah. itu Ibrahim. 14 itu nomor suratnya. Udah Bang, kita cerita bisnis aja Bang, mau nggak? Enggak, Kita coba bahas ini. skincare. Ini, Toha itu Mana tahu Anda surat bisa jadi 20 agen ya? saya. Nomor 20. Oke, ayat 14 ya, Bang, ya. 14. Oke, izin sedikit ya tentang skincare ya. Ya, Adin silakan. Sadli. Silakan Bunda. Belum ready kah? Udah banyak DM nih. Oh ya, Oh. boleh. Belum ya, Adik? Ini udah tadi promosi di awal ini Bang Zuma Store ya, teman-teman. Oh, oke. Nanti saya kirim alamat ya. Jadi udah dikirim tuh yang saya kirim alamat. Udah. Belum, Bun. Oh, sih minta transfer dulu ya. Oke, siap. Aduh, saya salah jawab. Aku kira belum ready. Siap. Oke, lanjut. Coba Bang baca Nas. Coba, Bang, gimana, Bang? Anda yang baca lah. Enggak, saya baca ini saya tahu, Bang, enggak ada kata Allah, tapi anahulu. Anahulu. Iya. Nah, itu, Bang. Nggak ada kata Allah, Bang. Allah itu nggak ada, Ini Bang. kayak siluman belut mau bahas Quran gimana ceritanya nih? Apa tadi Anda? Apa tadi? Apa? Analuhu. Anda lu. Analuhu. Terus saya sini analuhu, Bang.
Itu hanya bikin Sekarang dosa gini, Bang, saja. di Sudah mana? bahas Bible saja. Kata Itu hanya Allah. bikin dosa saja udah. Anda bertanya bisa. suratnya mana, dikasih tahu surat Taha, oh, tidak ada katanya. Bahas Bible saja, Bukan. itu jelas kitab kalian yang kalian imani. Ini Bang, Gitu kita loh. kan melihat apakah di dalam Quran itu ada kata Allah. Itu Loh, tadi Bang. sudah disebutkan sama Astagfirullahaladzim, Umar ya dengan Allah, ya jelas Karim. berkali-kali. Berarti nama suratnya itu Astagfirullahaladzim. 20 ayat 14 ya Bang ya. Quran 20 ayat 14. Oke. Di sini annalhu luhu. Enggak ada Allah, B. Bang. B. Di mana kata Allah, Bang? Dia baca hu-nya terakhir pala. Innani anallahu, bukan hu, aduh ini anak bener-bener. Nama anak saleh, tapi Bang, yang dulu, ini Bang. bungul tabuk. Jangan bilang tak jawab, tapi kau dikasih tahu pun tidak tahu, tidak Nggak, dapat sekarang faham. kan saya Dengan mau jelas tahu, adakah saudara dalam kami menyampaikan bahasa Arabnya bahwasanya itu, surat Quran? Taha itu jelas, tapi kau tidak ngerti. Iya, Bagaimana ini saya kau sudah mau saya membahas buka, sesuatu Bang. yang kau tidak mengerti? Sampai Bang. pun bebuih-buih kami, kau tidak akan pernah mengerti juga karena memang kau tidak Ini kita faham. membuktikan, Bang, kata Allah yang langsung gitu, Bang. Bukan tajwidnya, Bang. Wah, kok tajwid lagi? Aduh. Ini kan tajwidnya nih bilang analuhu. Ya, Bang ya. Ini kan Allah kan analuhu. Ya. Gimana, Bang, kata Allah, Bang? Innani anallah. Iya, analuhu. ilaha Analuhu itu, Bang. ana. Izin Analog Guru gitu, Nda, izin saudaraku izin dulu. Sadly, screen care berapa ini care aja bertanya dulu, nih? Aki. Berapa satu sekejap sekarang saya saat paket? Sekarang sudah harga normal. Promonya udah habis. Jadi sekarang berapa, harga skincare-nya Rp130.000. Untuk body care masih sama Oke, lah. siap. Belum normal itu. Itu bakal naik lagi nanti. Ya, naik Belum nanti normal. kurang lebih Itu. Bang Juma. 1.400.000. Iya, kalau semuanya sudah bagus ininya. Izin lagi cuma sebelum saya turun ya, saya mau turun. Iya, silakan. Biar ada ruangan. Para hamba Allah yang saya khususkan saja yang ada di channel saya ya. Artinya Skincare-nya bagus, alhamdulillah. Jadi saya mempunyai alergi. Alergi itu entah dari makanan ayam, ikan asin ataupun ikan laut. Bahkan ikan tawar pun saya makan itu alergi. Bahkan makan sekali bisa bertahun-tahun itu masih dapat saya rasakan rasanya ya karena kegatalan. Nah, tapi kegatalan saya itu hanya di muka sama di tangan. Apabila mana saya terkena air hujan, itu sakitnya luar biasa. Gatal, sakit, digaruk tidak dapat. Kalau digaruk semakin sakit, panas luar biasa. Jadi dalam 2 hari ini saya dapat kiriman dari Auti Hesti. Saya pakai 2 hari ini, alhamdulillah dengan wasilah skincare ini. Saya mencoba tadi malam saya dapat tidur nyenyak. Ya, tidak ada yang serasa jalan-jalan di muka saya. Lalu saya pagi tadi hujan. Coba saya hujan-hujanan, alhamdulillah dengan wasilah care ini, alhamdulillah rasa sakit itu hilang. Karena memang entahlah ya. Boleh saya jujur, Aki? Iya, silakan Ahi. Tapi antum jangan salah paham ya. Saya demi Allah tidak ada niat untuk menjatuhkan ataupun apa. Kata mesti jujur. Pertama saya gosokkan yang botol paling besar itu memang pedih luar biasa. Seusai itu begitu kering yang cairan itu kering, alhamdulillah kulit saya merasa jadi kencang, ya kulit saya rasa kencang dan sejuk. Usai itu muka saya Sudah itu terasa dibilang ringan. Nah ini bukan, saya memang sengaja mau kasih tahukan itu saja. Setelah itu alhamdulillah karena memang awalnya saya niatkan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sakit gigi itu meraung-raung kesakitan sehingga
menangis kepada Allah, "Ya Allah, aku sakit gigi, apalah yang dapat menyembuhkan? Tolonglah sembuhkan aku ya Allah." Lalu Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil sebuah daun, memetik sebuah daun lalu diletakkan di tempat yang sakit atas perintah Allah. Seusai itu ternyata Nabi Musa sembuh atas sakit giginya. Seusai itu kambuh kembali, menangis meronta-ronta, dan tanpa mengadu kepada Allah, dia langsung memetik daun itu lalu diletakkannya di gigi yang sakit. Tapi ternyata tidak sembuh, ya, tidak sembuh. Lalu mengadu lagi kepada Allah, "Kenapa daun ini tidak dapat menyembuhkan sakit gigiku ya Allah?" "Wahai Musa, sesungguhnya yang mendatangkan penyakit bagimu adalah aku, dan yang menyembuhkannya jugalah aku, dan daun itu hanyalah wasilah. Setelah ku beritahu bahasanya daun itu dapat menyembuhkan atas izinku, engkau tidak lagi mengadu kepadaku," kata Allah. Lalu Musa pun menyesal dan menangis. Jadi saya berniatan dalam memakai keren-keren care ini bukan untuk ganteng, bukan untuk ganteng ataupun untuk putih, tapi saya niatkan dengan wasilah ini semoga Allah ridho, dan ini menjadi obat terakhir saya untuk perihal masalah penyakit yang bertahun-tahun saya derita ini. Jadi para hamba Allah, saya sarankan, memang saya bukan promosi ya, tapi saya sarankan saja karena saya yang sudah mengalami. Alhamdulillah itu sembuh dalam 2 hari ini ya, tapi nggak tahu nanti kalau habis obat, habis keren-kerennya ini kambuh lagi atau tidak, saya belum tahu, tapi mudah-mudahan dengan wasilah ini dapat sembuh. Barakallah, itu saja akhi. Semoga Allah merahmati antum-antum semua. Saya izin turun, dan untuk para hamba Allah yang ada di live comment, terima kasih sudah pun mendukung. Semoga Allah murahkan akhi Uti dari segala urusan. Semoga Allah makbulkan akhi Uti dalam setiap bermunajat, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti beserta seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih untuk akhi semua. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dari segala bala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini host, ini alamatnya bisa dilihat dulu berapa ongkirnya nih. Dia mau pesan 3. Ya, ini barusan saya ini. Oke, jadi ini alamatnya ya. Iya, bisa dikembangkan ya kalau saya mau kembangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini alamatnya host, berapa ongkirnya nih? Baru saya kasih nomor rekeningnya host nih. Host Perum Cemara Indah. 43. Iya. Semoga yang nyimak ya, yang lagi type chat ke saya nih nyimak. Oke, saya balas dulu. 43. Normal ininya ya, hembodinya ya normal. Kalau bedaknya yang ini berubah ya. Oke. Lanjut saudara. Lanjut ya. Baik, makasih. Banyuma, kembali ke Banyuma dulu nih. Ini harus diluruskan. Iya, sebelum masuk ke sana saya juga menginformasikan kepada teman-teman bahwa skincare yang kami jual ini itu juga sebelumnya tentu kami memohon ridha dari Allah. Kami juga mendoakan teman-teman yang menggunakan produk kami ini itu disembuhkan oleh Allah. Jadi tidak sekedar menjual, tapi sebelum kami memproduksi itu kita doakan dulu ya, supaya jauh dari fitnah, supaya orang-orang yang menggunakan kita itu bisa dimudahkan kesembuhan atau kena penyakit seperti Bang Ali Musa atau wajahnya yang ada gangguan itu supaya bisa dimudahkan kesembuhannya. Seperti itu Bang Handi. Dapat berkah ya Banyuma ya, Masya Allah. Iya, intinya di situ. Berkah. Jadi gini loh Banyuma, dia minta yang benar-benar tertulis Allah. Kalau yang pernah saya baca itu ya, lafaz Allah yang berhuruf akhirnya berharakat fathah atau sebanyak itu, kalau nggak salah 592 lafaz Allah yang tertulis dengan jelas. Banyuma tolong diedukasi dia pakai ini dong, Al-Baqarah ayat 7. Iya, sedikit dulu Bang Handi ya. Saya jawab dulu di bawah. Mohon maaf sekali. Di bawah tuh ada yang bertanya kalau untuk ibu hamil. Ya cocok, bisa karena ini sudah BPOM ya. Sudah BPOM, udah resmi. Jadi boleh. Jadi teman-teman barangnya sudah ready ya. Skincare-nya udah ready. Silakan diorder. Lanjut. Mohon maaf lanjut.
Mantap. Iya, jadi ketinggian saudara materinya anak soleh ini ketinggian sekali. Karena dia memahami Al-Quran secara amburadul. Belajar Al-Quran itu tidak begitu, anakku. Belajar Quran itu harus diawali pengenalan abjad dulu, huruf hijaiyah. Habis itu diajarin cara membaca. Habis itu diajarin tajwidnya, makhraj hurufnya. Tidak bisa kalau di luar Islam kemudian ingin memahami Al-Quran dengan menggunakan huruf Latin. Jadi ada kaidahnya. Membaca Quran, memahami Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran itu ada kaidahnya. Tidak bisa hanya dengan Anda mengatakan di situ tertulisnya begini-begini, itu nggak bisa. Kalau pandangan Anda yang awam yang tidak ngerti Quran memang itu tidak disalahkan, tapi akan ditertawakan oleh anak TK. Karena di Islam itu diajarkan cara baca Quran. Seperti itu anak soleh. Nah di Al-Quran misalnya khatamallahu. Ini kalau dipisah cara bacanya adalah khatama Allahu. Itu kalau dipenggal. Tapi kaidah membacanya disebut kemudian makhraj dan nahwu Arabnya. Cara membacanya khatamallahu. Khatamallahu di situ, Allah di situ disebut, itu jelas. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, wa ala sami'ihim. Begitu cara baca Quran itu. Kalau Anda mencari kata-kata harus benar-benar Allah, itu pusing nanti Anda. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa. Jadi harus Anda ikuti irama pemahaman Quran itu, kaidah Quran. Jangan Anda lawan karena umat Islam yang paham Quran, bukan saudara. Begitu. Ya, yang jelas kalau Anda melihat ada kata khatamallah atau yang saya utarakan tadi innani anallah, itu berarti merujuk kepada Allah. Nah, coba Anda lihat terjemahannya yang Anda baca tadi itu. Innani analluhu. Anda coba ketika Anda bacakan analluhu, terjemahannya apa di situ? Sungguh aku ini adalah luhu. Enggak, Allah. Oke bang ya, kata si Ardiansa, Quran itu bukan terjemahan bang, gitu. Terjemahan itu bukan Quran katanya gitu. Karena Ardiansa ya bang ya. Ya memang betul. Saya juga betul. mengatakan itu. Makanya terjemahan itu bukan Al-Quran. Betul. Jadi bang, kalau dirujuk ke kata Allah, A-L-L-A-H, itu nggak masuk berarti bang, gitu bang. Itu kok nggak masuk pula? Apakah Anda tidak melihat sebelum huruf lam dibacakan di situ ada huruf alif? Ada kan huruf alif? Anda tahu huruf alif? Iya tahu. Gini bang. Yang mana tuh? Gini, bang. Yang mana Ya. huruf alif di situ? Ya tahu. Pokoknya tahu. Yang mana? Gini aja. Aku Yang mana? tahu aja bang. Iya tahu. Ini bang. Orang gini bang. Ini pakai Ya, jurus Paulus kok, yang penting saya tahu aja. Kayak mana Anda mau kibulin kami? Yang mana huruf alif? Iya bang, saya tahu. Gitu. Pokoknya saya tahu aja. Nah, bang. dalam huruf hijaiyah, huruf alif itu huruf kedua atau huruf ketiga? Bentar ya bang ya. Jadi gini bang ya. Saya Banyu mah diajarin ngaji sama bocah. Bentar, izin lagi saudaraku. Setelah 3 paket Silakan. totalnya 433.000 ya, dengan ongkirnya. Ya betul. Gitu Bang. ya dia. Oke, siap saya jawab. Dia mau 3 paket 430.000 ya bun. Oke, siap. Makasih Bunda Rahma. Bunda Rahma yang cantik. Jadi melihat dari cara Anda menjelaskan dan menelaah penjelasan saya, artinya nama Anda itu sudah nipu orang. Anak soleh itu adalah orang yang mengerti, anak yang mengerti Al-Quran. Sekarang saya tanya, huruf alif itu huruf yang kedua atau huruf yang ketiga dalam susunan huruf hijaiyah? Jawab. sebenarnya gini bang, kita nggak peduli itu. Ini kan bacaannya seperti apa gitu kan bang. Loh ini kalau sama halnya Anda sebagai seorang anak TK membaca sampul buku kedokteran lalu Anda ingin buka praktek.
Nah, ini bang jadi masalah bang. Kayak misalnya, Masalah di Anda, bukan di kami. nah ini bang. Kok jadi masalah? Ke orang abang bang, gitu bang. Kenapa bisa? Oke, boleh bang ya aku. Ini bukan. Kenapa apa, bisa Bang. Anda mengatakan masalah untuk kami umat Islam? Masalahnya di mana? Nah, contohnya bang ya, ini kan tulisannya Allahu bang ya. Anallahu ya bang ya. Kalau dibaca bang ya. Jadi kalau di apa bang? Kalau dijadikan namanya itu Allah bang, itu jadi kacauan keilmuan gitu bang, gitu bang. Jadi ibaratnya gini. Sekarang nggak usah ke situ, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Huruf alif itu, dengar. Huruf alif itu adalah huruf yang urutan kedua atau ketiga dalam susunan huruf hijaiyah. Jawab. Nggak peduli aku bang. Soalnya itu. Ya sudah, kalau Anda nggak peduli, saya juga nggak peduli. Masa mau dikibulin sama orang buta? Ditertawakan ente, ditertawakan umat Islam. Ini soalnya gini loh bang, saya geli ya bang ya. Ini memaksakan. Anda geli, saya muntah. Allah itu dijadikan Allahu jadi Allah bang. Itu jadi geli. Gitu bang. Pandai-pandaian sok ngajarin kita. Ya nggak apa-apa bang. Besarin Bang Handi. Besarin Bang Handi. Saya ingin tanya sama Anda. Besarin. Nah, Bang Handi diam. Kok jadi yang dipamer skinker, Bang? Ya. Di sini dari huruf pertama sampai huruf ke-6. Aduh, kok goyang-goyang Bang Handi? Kayak tadi Bang Handi. Kayak tadi, siapa suruh buka kamera? Kerja. Kenapa semakin jauh? Dekatin lagi. Sampai huruf ke-8, yang mana huruf alif di situ? Dihitung dari arah kanan ke kiri. Yang mana huruf alif? Itu. Yang mana? Gimana aku mau ngasih tunjuk bang? Iya. Saya tanya, yang mana huruf alif di antara 8 huruf dari kanan ke kiri? Alif itu yang tanda lurus. Yang mana? Yang tanda bentuk lurus bang. Yang mana bentuk lurus? Huruf keberapa? Huruf keberapa? 1, 2, 3. Sorry, huruf kedua bang. Sorry, huruf kedua. Udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Huruf kedua bang. Aduh, parah. Coba yang di bawah huruf alif tadi itu berada pada huruf keberapa? Ayo, jangan ada yang ngomong. Yang di bawah. Yang keberapa? Ketik. 1, 2, 3, 4, 5 atau apa? Ada yang bilang huruf kedua, ada huruf keempat katanya bang. Ada huruf ke-1. Enggak mungkin. Oten itu. Ada lagi huruf pertama, pasti oten. Jadi yang mana bener bang? Tuh, lihat tuh di bawah tuh. Tuh, lihat tuh. Apa tuh? Bawah Huruf terketik. kedua. Apa huruf kedua? Tuh lihat. Apa tuh? Huruf kedua. Ada apa huruf kedua? Bang. Apa huruf kedua? Keempat. Itu. Umat Islam nggak bisa dikibulin, susah. Ya tapi kan situ ada dibikin kedua tadi orang Islamnya bang, sempat tadi. Iya. Ini tadi ada. Ganti namamu anak soleh menjadi anak ayam. Ganti. Bentar, bang. Tadi ganti dulu, turun dulu. Anak solehnya diganti. Soleh itu bahasa Quran, turun ganti Enggak, anak bang. ayam. Itu Alkitab juga ada tertulis bang, gitu bang. Anak soleh. Solehnya. Iya, di mana diambil kata solehnya itu? Iya, Ibrani 5 nomor 7. Bahasa Alkitab bang. Ibrani 5 nomor 7 itu. Saya tahu, saya paham. Sekarang pertanyaan saya, itu kata soleh diambil dari kata apa? Mungkin yang saya dapat 2 Petrus 3 ayat 11. Coba, dari mana kata soleh ini ada di dalam Bible? Iya, 2 Petrus 3 ayat 11. Itu juga bang. Saudara, coba Anda lihat di Ibrani 5 nomor 7 yang kubilang tadi. Di situ original teksnya adalah aulabea. Aulabea itu artinya ketakutan.
Abang coba juga Pak bahasa Ibraninya juga Bang. Lah, kenapa larinya ke Ibrani? Yunaninya, Bang. Bahasa Yunaninya itu Bang. Ilabelia. Untung bukan Isabella. Nah, itu artinya kesolehan Bang. Sudah saya ketik gitu Bang. Sudah saya Iya. cocokkan. Soleh itu bukan bahasa Yunani. Itu diterjemahkan Bang. Iya, Itu terjemahkan. aulabea itu artinya takut atau ketakutan. Enggak Bang. Kalau bukan itu Bang apanya tadi saya ketik Bang gitu. Ya bukan itu bahasanya Bang. Udah nggak nyambung, cuma gantilah. Susah kali lah diajarkan. Ini, Bang, Orang ya. sok tahu. Kepalanya aja Bentar, besar, Bang. isinya Dua, cuma tiga, helm. tiga, Isi ayat dalamnya kayak 11 ikan itu, meri, Bang. ikan teri. Boleh, Ini namanya boleh ikan teri cuma pakai helm. buka. Nggak disingkirkan ya. Boleh nggak cuma buka? Buang-buang waktu. Cuma kan kita Aduh. bahasa Yunani. Coba Enggak. Petrus 3 ayat 11. Enggak apa-apa gitu. Enggak. Singkirkan aja, nggak nyambung. Enggak nyambung. Ganti ya namamu ya, bro. Anak soleh ganti anak ayam ya. Atau anak kutu. Atau yang mendekati juga boleh anak salah. Ini tadi ada yang mau minta naik nih. Tapi Banyu Pak diajarin sama anak TK mengaji. Andras itu mah tuh diajarin mengaji. Dia maunya itu tertulis benar-benar alif lam lam ha berdiri sendiri. Banyak 592 itu saya pernah teliti itu. Berdiri sendiri. Parah ini anak begini. Kenapa ya orang ini sok tahu ya? Siapa yang ngajarin mereka sih kayak gini? Itulah dia Bang Handi. Orang yang melihat kapal selam, habis itu pulang ke rumah mengatakan bahwa dia sudah melihat ikan di laut. Kalau tadi Banyak tadi yang saya bacain dong itu tadi, terusin banyak terus artiin kata Allah dan seterusnya itu loh, mengunci hati udah mendengar mereka yang udah budak gitu loh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati, Allah telah mengunci pendengaran, Allah mengunci penglihatan mereka. Penglihatan, pendengaran, hati telah ditutup oleh Allah dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Begitu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Adem banget mendengarkan aja. Alhamdulillah. Berarti di dalam ada iman. Saya mendengarkan itu nangis loh. Kenapa ya? Kalau baca ya? Quran ada iman Bang Andi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman itu ketika mendengarkan nama Allah disebutkan maka hati mereka bergetar. Ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran maka bertambahlah iman mereka. Itu kata Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإذ كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Sadaqallahul azim. Subhanallah. Subhanallah. Adam, Ya, tak ada lagi oteng. kita sambut lagi ya. Ya, di tempatku masih ada 30 menit Bang Andi. Untuk maghrib. Ya. Ya udah, kalau sekarang waktunya saya selingi lagi ya teman-teman. Mengenai skincare itu, ini bukan hanya bisnis saja, tapi ini murni usaha daripada API. Ya, jadi usaha API itu ya termasuk skincare ini. Untuk sementara distributornya memang bersumber satu dari Makassar ke Adik Sadli. Nanti akan di DPW seluruh Indonesia. Itu masih arah ke sana. Jadi nanti distribusinya kalau misalnya Anda di Jakarta, ya Anda pesan ke DPW ada pusat Jabodetabek misalnya, Ya, ke pusat. betul. Di Sulawesi Selatan ya khusus di Makassar. Jadi di pendistribusiannya itu ongkirnya nggak bisa diiritkan begitu. Dan keuntungannya juga sebagian masuk ke API, dipakai sebagai pergerakan kami gitu loh. Jadi ini bukan bisnis semata. Ya, nggak menutup kiranya teman-teman mungkin punya bisnis ya di luar sana. Ingin berkontribusi dengan API. Saya masuk di API dong. Saya ada bisnis ini. Boleh nggak keuntungannya sebagian kita berbagi? Boleh dong ya Manyuma ya. Yang Iya. penting bisnis itu halal kan gitu. Betul, itu kan untuk umat ya. Ya, Bunda Rama silakan Bunda diteruskan, tadi kan belum kelar itu tadi. Ini testimoni ya, teman-teman ya. Testimoninya coba dengar ya. Assalamualaikum Bunda. Bunda mau tanya, kalau mau jadi reseller skincare gimana caranya Bun? Kemarin saya ada CO 2 paket, ternyata cocok Bunda. Ini apa ya, testimoni teman-teman yang sudah pakai ya. Ternyata cocok, biar bisa saya pasarkan ke teman-teman sama tim kita Bun. Dia mau jadi reseller gitu loh. Jadi ini ya testimoninya mereka yang sudah pakai tuh pas cocok ya. Baru 2 paket dia pesan cocok. Terus sekarang dia mau jadi reseller. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan di order, ada di TikTok Shop. Silakan ya. Akunnya itu Bang Sadli Store. Bang Joma Store. Bang Zuma Store. Oh sekarang Bang Zuma. Ya itu. Bang Zuma Store. Silakan ya teman-teman ya. Dan saudara saya ini siapa sih namanya ini nomornya? Silakan dihubungi langsung adminnya yang resmi ya. Gimana jadi reseller. Ini ya testimoninya ya. Mereka cocok. Silakan. Jadi banyak juga yang menghubungi saya itu loh. Saya arahkan ke Bang Joma Store atau saya kasih nomornya Bunda Rama itu loh ya. Itulah teman-teman. Wah, ini yang di bawah nih. Iya siap-siap. Lewat WA siap.
Siap Bunda. Bunda siapa sih? Bunda Risa. Risa, silakan. Nanti setelah tahu berapa, kita tengok berapa ongkirnya, baru kita kasih nomor rekening host ya, saudaraku. Lanjut. Silakan Bunda. Bunda Risa. Oh, bunganya, wanginya dia suka katanya. Iya, wanginya itu enak loh karena itu bahan-bahannya alami. Jadi bahannya alami, nggak lengket di tangan ya. Kan anak saya pakai, saya juga kadang pakai. Kata gitu. netizen banyak mak, wanginya wangi harumnya napasnya Bang Juma saat Bang Juma mengaji katanya. Untuk saat ini belum bisa COD ya saudaraku ya, belum bisa. Jadi ongkirnya itu belum bisa COD sekarang ya teman-teman ya. Nanti ke depan kalau usaha kita ini maju, barulah mungkin disematkan COD-nya ya teman-teman. Ini kan pemula, bisnis pemula lah, usaha-usaha pemula kita ini ya teman-teman ya. Jadi tolong dukungannya ya. Ini usaha api, untuk membangun api, tidak membesarkan api saudaraku ya. Mantap, mantap. Jadi nanti teman-teman yang sering desain teman-teman sama skincare-nya ya. Jadi teman-teman yang sering menghubungi saya, baik Andi Slebes Channel, semuanya itu ya, saya himbau langsung aja ke TikTok Bang Juma Store. Nah nanti di situ klik keranjang apa sih di sana itu, Mas Ali? Keranjang kuning Kanda kemarin. Coba buat tunjukin teman-teman Bos, yang kemarin. tunjukin di layar tuh. Ini langsung klik aja nih, klik Bang Zuma Store. Oh ini ya Bang Zuma. Oh ini sekarang. Oke. Jadi teman-teman kemarin yang udah WA aku tapi aku nggak respon, iya mohon maaf karena kemarin barangnya lagi nggak ready, jadi saya nggak respon WA-nya kayak gitu. Sekarang sudah ready, bisa WA kembali WA-nya. Yang dua itu Tadli, yang dua udah transfer itu udah dikirim. Yang dua orang, yang dua dia pesan, udah Bunda. Oh alhamdulillah, oke. Iya Bunda. Ini banyak nih yang minta Nanti aku permintaan. WA kembali Bunda ya, soalnya nomor yang kemarin itu udah nggak aktif lagi Bunda. Nomor yang lama kembali sebagai. Iya Bunda. Itu nomor rekeningmu nggak aktif? Bukan nomor telepon. Karena gara-gara 3 WA aku jadi bingung, akhirnya sekarang aku pakai 2 WA aja. Oke. Aku kaget loh. Aku kaget karena ada yang mau transfer tuh sebentar, yang pesan 4 tadi itu. Aku pikir bukan lagi. Oke lah, aku pikir rekeningnya beda. Oke lanjut. Nanti saya WA kembali. Siap. Silakan Bang Juma, ditambahin dikit. Kayak Riko. Jadi skincare kita ini mengandung solar sama minyak rem ya Bang. Lo saling Riko masih ada lo, tiru-tiru segala lo. Tambahin dikit Bang Juma. Malaysia, host, ada yang nanya nih, Malaysia belum boleh beli ya? Belum bisa Bu. Ditolak bea cukai Bun. Oh, ditolak bea cukai. Banyak juga peraturannya bea cukai ya. Ya memang harus kena cukai Bang, namanya ke luar negeri gimana sih bener ramai ini. Luar negeri. Jadi Yang silakan ya, teman-teman. saya umumkan juga ini ya teman-teman ya, doakan biar deal-dealan cepat ini. Hasil meeting semalam itu udah deal kita secara intern, tinggal menunggu nanti pendeta yang kami undang nanti akan technical meeting kedua untuk deal-dealan, formatnya debat terbuka nanti seperti apa, dan tentu ada MOU harus ditandatangani kedua belah pihak. Jadi disegerakan nanti. Bang Ardiansyah sebagai sekretaris tadi semalam bersama ketua umum dan Adek Kores dan lain-lain itu. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan ketemu dengan tim dari pendeta itu. Terus akan kami berikan kepada Bang Juma apa berselera atau tidak. Nah kalau misalnya Bang Juma oke saya yang maju, atau serahkan saja sama adik-adik, tetap kita akan debat terbuka lintas agama di Jakarta. Tapi sekiranya sih animo masyarakat itu ya Bang Juma yang turun tangan. Tapi kita lihat aja formanya nanti, ya didoakan teman-teman agar ini terlaksana dengan cepat, secepat mungkin. Nanti akan dilaksanakan di Jakarta, di salah satu kampus yang ada di Jakarta,
debat terbuka. Karena pendeta ini belum pernah nongol di permukaan. Ya, untuk lebih meningkatkan atau semangat kami, membantu kami ya, kami tetap menunggu uluran tangan partisipasi nanti bisa disalurkan ke rekening Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Itu kira-kira ya. Mohon doanya ya teman-teman agar ini terlaksana. Di samping teman-teman juga bisa langsung bagaimana Anda bisa melihat pergerakan Banjuma di saat lagi diskusi. Anda bisa nanti komunikasi langsung. Kan selama ini kan Anda hanya mendengarkan suara beliau. Jadi yang jauh-jauh di sana persiapkan diri Anda ke Jakarta. Ya tentu kalau ke Jakarta ya mohon bayar hotel sendiri lah. Kan gitu ya. Atau kalau Anda mau booking hotel, saya nih, semua hotel di Jakarta saya booking untuk para tamu yang datang ke Jakarta. Mantap tuh. Bunda Rama siap bayar hotel semuanya, Bunda Rama siap? Wah siap Bunda Rama. Bang Andi, kalau saya ke Jakarta, Bang Andi, saya bawa tenda-tenda dari rumah Hobbit Bulangi untuk kita pasang di Kemayoran. Di Monas aja, di Monas. Oh Monas. Iya. Wah, camping dong kita di Monas ya. Atau di Ancol Banjuma, di Ancol. Kan bisa pasang tenda di Ancol. Iya, betul. Benar-benar. Jadi kita pusatkan di Ancol. Ini akun Nisa kalau ke Malaysia 800.000 nggak kena cukai, begitu ya? Ya boleh lah, pesan lah di bawah 800.000, Mbak Nisa. Ayo teman-teman ke Jakarta nanti ya. Tanggalnya belum, makanya technical meetingnya belum, deal-dealan mengenai tanggal. Kita dulu aja. Insya Allah dalam waktu cepat. Nginap di rumahku, boleh? Mbak Teti. Nginap di rumah Mbak Teti katanya boleh. Dokter Titin, siapa? Mbak Teti. Oh, Mbak. Teti 17. Amin ya Allah. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak hadir ke Jakarta nanti. Biar lebih rame gitu. Iya sama semua sebenarnya. Sama semua di ini order langsung ke Bank Zuma Store. Fari, saudara Fari, itu akunnya Bank Zuma Store. Tuh bisa ada keranjang kuning situ. Silakan pesan ke situ ya. Yang nggak paham soal-soal gitu boleh DM ke saya. Tapi kalau udah paham belanja di TikTok Shop silahkan. Sama aja. Ya ayo teman-teman, dukung usaha kita ini. Karena usaha kita ini bukan usaha untuk mencari keuntungan pribadi, tapi dasar awal adanya niatan kemudian untuk membuka usaha ini tuh untuk membantu bagaimana teman-teman mu'alaf ini yang kena musibah ya. Perlu saya sampaikan, kemarin ada laporan dari Kalimantan ya. Informasi ini langsung dari api Medan. Medan itu apa? Sumatera Utara ya kan? Salah nggak? Udah cocok tuh Sumatera. Ya. Jadi Sumatera di utara ini menginformasikan kepada Bang Suma bahwasanya kami api dari Sumatera di utara itu menginformasikan kepada Bang Suma bahwa ada kejadian di Kalimantan di mana ada seorang ibu yang kemudian disiram wajahnya dengan air keras oleh suaminya. Lalu kemudian pihak dari gereja selalu datang kemudian untuk memberikan bantuan kepada ibu tersebut sehingga ada indikasi ibu ini akan meninggalkan akidahnya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma.
Ya bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Oi. Dengerin dulu bang, belum selesai Cek. Iya bang, aduh masya Allah. Masih ingat waktu di pantai abang ini nanya saya tentang bahasa Koreanya orang hamil baring-baring di pantai apa katanya. Ingat saya bang. Ya saya lanjutkan dulu ya. Jadi ada informasi kemudian dari teman kita yang ada di API Sumatera di utara mengatakan hal itu yang seperti yang saya lanjutkan tadi, yang saya katakan tadi, bahwasanya ada seorang ibu yang disiram air keras wajahnya oleh suaminya, kemudian pihak gereja mendekati beliau dan ada indikasi perempuan ini terguncang dan akan meninggalkan akidahnya karena terlalu banyak dibantu oleh pihak gereja tanpa ada sentuhan dari kita umat Islam. Nah, API mau melakukan apa sekarang? Paling hadir, interogasi, mengajak kemudian memperkuat akidah. Cukup dengan kayak gitu, cukup. Sementara ibu ini manusia, butuh pengobatan, butuh dilindungi, butuh disuapin, butuh diberikan kemudian finansial dan seterusnya, ekonomi dan seterusnya. Enggak ada kehadiran kita di situ kalau kita tidak bisa membantu kemudian. Nah inilah tujuan API itu dibentuk. Tapi apakah setiap hari harus minta santunan, minta dukungan, minta donasi? Kayak sekarang ada kegiatan di Jakarta, apakah selalunya harus kayak gitu? Apakah tidak bisa kita membentuk API ini sebagai yayasan yang kuat di tengah-tengah umat? Yayasan yang betul-betul kokoh, yayasan yang betul-betul memiliki finansial yang bisa mumpuni di dalam hal membantu saudara-saudara kita kemudian dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan akidah. Apakah setiap saat Bang Suma harus, ayo teman-teman kirim ke rekening ini ya? Apa harus selalu kayak gitu? Apa Anda tidak bosan? Setiap ada kegiatan, ayo teman-teman silakan berimpak bersedekah. Sebenarnya sahabatku, saya malu saya selalu berbuat seperti itu. Tapi mau kayak mana lagi? Aku tak sanggup sendiri. Dan itu juga akan menjadi fitnah. Bang Suma itu memanfaatkan. Ini ada yang menggosipin saya lagi tuh. Bang Suma memanfaatkan para sultan-sultan. Siapanya sultan kumanfaatkan? Ada-ada aja. Memanfaatkan sultan-sultan gini-gini dan seterusnya bla 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 bla. Wah masjid lah 47 juta, inilah segala macam. Banyak kali. Nah sekarang ayolah teman, ayolah sahabatku, yuk mari kita membantu kemudian keadaan-keadaan seperti ini dengan cara hentikan memesan kingker di tempat lain. Cobalah kingker kita dulu dengan mencoba kingker yang ada yang dijajakan oleh Apologetis Islam Indonesia. Anda sudah berinfak bersedekah untuk umat itu. Karena setiap pembelian daripada Anda kepada kami itu bukan kami yang menginfakkan ke API, tetapi Anda. Misalnya yang tadi yang saya uraikan, ada kan orang Anda belanja di kami akan menginfakkan sebagian harga barang kami ke Anda. Bukan kayak gitu polanya, Anda yang berinfak bukan kami. Saya ulang ya, saudara-saudara yang berinfak bukan saya, bukan API, bukan owner daripada daripada kingker kita ini, bukan. Antum semua yang berinfak, belanja kemudian ke Bank Suma, ke mana? Bank Suma Store. Nah nanti Anda belanjanya 100.000, sisanya itu misalnya diserahkan ke API atas nama Anda, bukan atas API, atas nama saya, bukan. Anda yang berimpak. Nah nanti kalau misalnya dana kita sudah besar dari hasil penjualan kingker, kita bikin lazis, kita bikin semacam lembaga keuangan. Bisa terjadi. Masa Muhammadiyah bisa? Muhammadiyah itu dari kecil, dari hasil menjual menjual kambing kok nggak salah kisahnya tuh. Mereka udah jadi besar, dana mereka sudah triliunan.
Seperti itu sahabat-sahabat. Kita insya Allah bisa juga. Penting kita bersatu. Kami nggak minta, ayo minta sedekahnya untuk membesarkan api, enggak. Kegiatan-kegiatan yang ada ajanya yang kita minta. Ayo teman-teman, mari besarkan api, sumbangkan semua hartamu ke api. Bukan. Cuma kegiatan seperti yang kemarin Idul Kurban, tapi ternyata videonya dihapuskan karena di situ nggak boleh ada darah, teman-teman. Lalu kemudian kegiatan sunat yang baru bersyahadat. Lalu apalagi kegiatan dakwah seperti yang akan diadakan oleh sahabat-sahabat kita. Nah, itu. Tapi diharapkan ke depannya, ketika kemudian kita butuhkan biaya, yang membiayai itu api itu sendiri. Karena saudara-saudara sudah berimpak, setiap beli king-care itu sudah mentransfer juga ke rekening api gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita menghimbau pada teman-teman saya yang mendengarkan channel-channel Apologet Islam Indonesia yang masih menggunakan king-care, yang masih menggunakan tepung terigu, yang masih menggunakan dempul, masih menggunakan semen, yang masih menggunakan pilox, menggunakan cat untuk memutihkan wajahnya, hentikan. Saatnya Anda beralih ke produk king-care Bang Suma Store. Gitu teman-teman sekalian. Bisa dipahami Masya Allah. Masya Allah, Ya. di bawah udah banyak yang transfer, udah banyak yang order di bawah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, Ya, Jadi Jadi ini teman-teman ada yang- sedikit Bun. Jadi teman-teman sedikit host. Jadi teman-teman yang udah mencoba produk kita, begitu udah habis pesan lagi supaya cepat habis, buang-buang aja nya, make colek buang sisanya. Nggak usah sampai habis sekali. Setengah aja kepake, habis itu buang, beli lagi gitu loh. Ya, biar cepat habis. Kalau Anda punya peliharaan kucing, ayam, pakaikan juga nya dia. Suaminya pakein juga, neneknya, mamanya pun supaya cepat habis. Habis itu pesan lagi. Jangan cuma pesan sekali king-care, habis itu pesan di tempat lain, janganlah. Kan harga kita bisa bersaing tuh. Begitu. Saya kira begitu teman-teman. Silakan. ya malah di tempat lain mahal loh. Jadi ini Mahal. sudah BPOM ya, udah BPOM ini. Iya, anak saya tuh yang biasa dia pakai tuh 200 lebih loh, 280. Dia pakai ini cocok. Alhamdulillah. Nah, ini siapa akun Nisa ya? Mbak Nisa katanya api itu harus buat semacam apa ya? Bisa apa dia sampai di sini kata dia bilang ya. Jadi dia mau untuk donasi api di TikTok gitu loh. Gimana itu, Daeng, Bang? Tapi kalau TikTok tuh banyak potongannya, saudariku. Mau berdonasi ke api? Iya. Habis itu buat TikTok untuk donasi api, jangan. Sedangkan kita tidak buat kayak begitu, Bun. Kita difitnah di mana-mana, jangan. Ini Cukup Mbak beli Nisa king-care. yang sarankan. Oh, Ya, itu. makasih banyak Uhti Nisa. Beli aja king-care kita supaya donasinya itu semakin banyak. Itu tadi aku bilang, beli king-care, kalau bisa 2 kali 3 kali pakai, buang, beli lagi. Kayak gitu aja nya. Atau kalau lagi gila agak gula, ndak ada gula, bikin kopi campur juga nya, itu nggak apa-apa. Biar cepat pindah ke alam sebelah. Empedunya jadi putih. Glowing dia, bersihkan empedu. Jadi caranya Lanjut, itu ya lanjut. teman-teman, saudaraku ya. Kalau sekarang udah ada kalian pakai, jangan langsung pakai dulu. Istirahatkan tuh seminggu kayak berapa hari. Kemudian pakai ini supaya tidak ada ini ya. Apa namanya ya? Berhenti dulu pakai skincare yang kalian pakai, kemudian baru pakai desain ini. Insya Allah aman. Tapi yang pemula itu langsung ya, pemula itu Masya Allah ya, langsung pakai. Yang pemula pakai skincare. Biar kalian itu, suami kalian itu bergairah lihat muka Anda itu nggak kusam loh. Beda loh kalau kita pakai skincare dengan nggak kusam muka itu kalau nggak pakai, cepat tua. Jadi kalau kita, apa salahnya sih? Kita memperhatikan karena apa ya, kita sayang keluarga kita, sayang suami tuh, kita harus merawat diri juga. Jangan terima apa adanya, nggak boleh. Harus merawat diri supaya suami senang melihat kita. Ya, supaya Iya. muka kita tuh nggak Betul. kusam gitu. Betul. Jadi saya
infokan juga ya teman-teman. Kemarin itu kan ada kemudian usaha teman-teman serahkan kepada teman-teman untuk memproduksi baju api supaya api ini gaungnya kemudian bisa sampai kemana-mana. Tapi ternyata itu hanya hanya sebentar aja, hanya berapa bulan aja. Habis itu habis itu macet lagi. Nah, Bang Suma Store ini juga akan memproduksi baju secara paten ya teman-teman, dan itu kualitasnya boleh diadu dengan karung goni ya. Nanti kualitas baju kita itu boleh diadu dengan karung goni, dengan pohon mangga atau apapun itu ya, dengan aspal yang sudah kering. Nanti yang beli ke kita itu nanti testimoni naik ke atas. Kalau memang tidak bagus testimoninya, silakan yang jujur bajunya nggak bagus gitu ya. Karena saya memang sudah merancang baju itu, diusahakan bajunya dari Bandung, kainnya dari Bandung, kemudian dengan stylenya yang modif dan dengan kata-kata yang seperti selama ini Nek Mukipet dan seterusnya. Dan saya minta kepada desainer yang jadi desainer kemarin supaya begitu orang pakai seperti ada kipas angin di dalam gitu loh. Dingin. Gitu. Ketebalan juga diperkirakan sekitar 5 cm lah bagian kerahnya itu, supaya ketika musim hujan teman-teman itu tidak merasakan dingin. Bahkan rencananya juga akan saya bikin baju anti petir dan anti kilat. Dan celana enggak sampai ke situ, cuman saya pesan ke teman kita yang ada di Bandung, ini kain diusahakan anti selingkuh. Dia bilang baik pak. Itu nurut aja itu. Jadi teman-teman yang takut suaminya selingkuh silakan nanti pesan. Bang Suma Store sebentar lagi akan launching bajunya. Percaya deh. Itu kualitas terbuat dari besi. Terbuat dari besi ya, nggak bisa. Bukan besi, cuman celana dalamnya yang terbuat dari besi. Jadi ada celana dalam untuk gadis nanti pakai gembok. Bisa. Tidak selingkuh itu ya, baru istrinya pegang inonya gemboknya. Iya, jadi baju anti pagan, anti salib. Astagfirullahaladzim. Ya, lanjut Bun. Sini sudah mau maghrib. Silakan teman-teman dipesan kinkernya. Kalau sudah habis pesan lagi ya. Yang candaan itu anggap aja itu intermezzo aja untuk sebagai penyemangat kita ya. Jangan beneran wah ini Bang Suma ini kayak rada-rada ada gangguan kok baju kayak gitu anti petir segala. Enggak lah. Masa mau dikasih kabel besi apa yang ke tanah? Enggak lah, ada aja. Ini cuman ya, Cowok oke, pun Bang. boleh Gimana ya, Bang? Cowok Iya, boleh. cowok. Boleh, Iya, cowok. boleh. Wahyu, cowok pun bisa, silakan. Kata Gurunda itu pakai loh, silakan. Bang Zuma pengen nanya nih Bang Zuma. Pelan-pelan apa? Ya Bang. Kapan sih acaranya hebat Bang Zuma di Jakarta diadakan? Bulan kemarin Bang. Dari pulau ini. Bulan kemarin. Oh, enggak, katanya mau diadakan lagi kata Bang Slebes. Oh itu kalau itu saya belum tahu Bang. Yang saya tahu bulan kemarin. Silakan ke Bang Handi untuk bertanyakan itu. Lanjut. Oh iya. Kira kalau memang ya tanggal berapa kalau kasih tahu tempatnya di mana ya. Ya Bang. Ya, saya fan Bang Zuma sama Bang Andi Slebes. Memang begitulah program Indonesia. Jangan takut dengan gitar. Jangan mudah diimajinasi orang. Iya Bang, ya Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencananya ini Bang masih direncanakan. Jadi rencana itu masih terencana. Semoga rencana ini terencana ya Bang ya. Ya oke, sip. Oke Bang, makasih Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja tuh sih masalahnya baru belas. Semangat kali abangku ini. Ya udah masuki waktu maghrib di Makassar karena adminnya dari Makassar ya kita tentu akan berpatokan Makassar. Jadi untuk itu live-nya kali ini kita tutup dulu. Semangat terus. Kalau ada kata hilap tadi dalam penyampaian, ada bercandaan, ya itu hanya sebagai motivasi saja supaya tidak ngantuk. Untuk itu ya kembali itu ada yang ini Bang Handi, maaf Bang Handi. Ada seruan dari teman kita terbaik udah transfer katanya ke Bang Sadli. Oh iya, Bang Sadli harus buka WA-nya juga, rajin-rajin bikin apa lu
Iya, Susah ini kali apa kau yang buka dipakai WA. live? Abis ini nanti. Oh dipakai live. Ya. Setelah ini aku kan 2 HP ini nih lagi di atas. Jadi nanti setelah ini aku balas WA-nya. Ya makanya untuk supaya lancar baca WA, siapa yang ingin beliin adik Sali ini HP Andromedia? Ya silakan langsung. Ya boleh. Diterima deh. Boleh Ini ya. apa maksudnya Bang kita ini, Bang Cecep? Di masing-masing wilayah juga harus mendirikan badan usaha yang berkontribusi ke API pusat Bang Suma. Maksudnya apa Bang? Menetekkan badan usaha dikasih netek Bang. Gimana ini Bang Cecep? Maksudnya. Bagus Harus lah, Bang. ada netein kontribusi badan usaha katanya wilayah. Apaan di netein kontribusinya apa maksudnya? Salah ketik kayaknya tuh. Gak tau lah aku. Ya udah bikin usaha aja Bang. Bikin usaha aja. Oh, mendirikan usaha. Mendirikan. Maksudnya mendirikan usaha apa itu Bang? Menitipkan usahanya gitu ya? Oh menitipkan usahanya ke API. Kerjasama kali ya. Oh, mendirikan. Ya bisa aja Bang, silakan. Mendirikan usaha antar jemput SMS juga bagus. Menerima jasa dorong mobil mogok juga bisa. Kalau ada usaha showroom mobil juga boleh. Aku mau beli mobil nih. Ada punya showroom nggak nih? Ya, oke. Saya kira begitu untuk sementara. Karena di sini sudah maghrib, teman-teman. Habis isya kita kembali mengudara lagi. Ya, silakan dari Makassar yang buka, dari Makassar yang tutup. Silakan Bang Juma. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, mewakili para narasumber kita yang ada di sini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata, ada ungkapan atau ada kalimat yang mungkin menyakiti hati dan perasaan sahabat-sahabat sekalian. Saya sekali lagi mohon maaf. Kalau ada candaan yang mungkin bikin enek seterusnya, saya minta maaf. Karena itu semata-mata untuk menyegarkan saja dan untuk mengakrabkan kita. Baik yang ada di TikTok maupun di YouTube, terima kasih atas kebersamaannya dari siang sampai maghrib ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita, kesehatan dan rezeki yang melimpah, yang halal, sehingga kita bisa membantu keluarga kita dan membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.